Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 11 Di Mana Suci. Daniel. Pria besar seperti Daniel, mengaku sebagai Daniel. Benar-benar lelucon. Stuart hanya merasa bahwa dia menderita tinnitus, dan dia pasti salah dengar. Beberapa eksekutif, dengan wajah sintiai menegang, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Mereka saling memandang dan sepertinya bertanya, apakah saya berhalusinasi? Tapi ekspresi semua orang adalah sintiai, apakah semua orang berhalusinasi? Ayah. Tenggorokan Oliver tergelincir dan bibirnya bergerak. Apa yang dinamai Daniel dengan namanya? Daniel kecil. Stuart berseru dan segera tutup mulut. Jika Daniel mendengar dia berteriak seperti ini, saya khawatir dia akan bunuh diri. Dia ingin menindaklanjuti, tetapi Daniel telah menutup pintu. Ledakan. Orang luar menahan napas satu persatu, dan atmosfer tidak berani bernafas. Dengan sedikit kuning, orang-orang di seluruh lantai tampak membeku seketika. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah itu berarti bahwa Emma benar-benar memenangkan proyek karena keindahan, tetapi sikap hormat Daniel, dimanapun dia ingin bertemu kekasihnya, lebih hormat daripada melihat ibunya. Sekelompok orang mengaum, tetapi mereka tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Dan di kantor, Emma benar-benar bangkit dan berjalan dengan cepat. Daniel, mengapa Anda datang ke sini secara pribadi? Petik 2. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Stuart bahkan tidak memberitahunya. Saat ini, gadis bodoh ini belum bereaksi. Stuart ingin melepaskannya. Melihat ekspresi malu Emma, Daniel ketakutan. Oh, halo, Nona Emma, jangan terlalu sopan, jangan terlalu sopan. Daniel buru-buru berkata, aku datang untuk menemuimu, ini seharusnya. Dia tidak tahu identitas Emma yang sebenarnya sebelumnya, dan sikapnya yang masih sedikit sombong, dia bahkan menggerakkan beberapa pikiran yang bengkok, tetapi sekarang, dia tidak berani memberinya 10.000 nyali. Melihat penampilan Daniel yang penuh hormat, Emma benar-benar terkejut, tidak tahu apa yang terjadi. Dia menoleh tanpa sadar untuk melihat Andrew, bukankah itu berhubungan dengan pria ini lagi? Dia menoleh dan Daniel menoleh. Ketika dia melihat seorang pria duduk di sofa, dia tidak bisa membantu tetapi menggerakkan hatinya. Siapa orang ini? Aku suaminya. Andrew memperkenalkan dirinya secara langsung, meskipun dia tidak berbicara. Daniel mengerang. Kakak-kakak perempuan, bahkan punya suami. Apa yang sedang terjadi di sini? Tapi ini bukan sesuatu yang bisa dia kelola. Perintah yang dia dapatkan adalah menyelesaikan kontrak dan membantu Emma. Nona Emma, saya datang ke sini hari ini untuk menandatangani kontrak. Jika Anda memiliki detail yang ingin Anda ubah, beritahu saya akan melakukannya satu persatu. Petik 2. Sekalipun semua keuntungan diambil, Daniel tidak mengerutkan kening. Akan kusut. Terima kasih Presiden Daniel atas dukungan Anda. Karena Anda sudah bernegosiasi, maka Anda harus mengatakan ya seperti sebelumnya. Petik 2. Emma berkata dengan gembira. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia lebih bahagia dari siapapun ketika dia berhasil memenangkan proyek tersebut. Saya hampir lupa, kontraknya masih di bagian hukum, saya akan segera mendapatkannya. Petik 2. Emma mengangguk pada Daniel untuk menunggu sebentar, lalu berjalan keluar dari kantor. Nona Emma. Daniel tidak bisa membantu tetapi berkata, apakah kamu kenal Brother Fei? Emma tertegun, kakak Fei. WHO. Dia menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Petik 2. Daniel mendengus dan tersenyum, tidak apa-apa, kalau begitu aku akan menunggumu mendapatkan kontrak di kantor. Petik 2. Emma membuka pintu dengan cepat, dan sekelompok orang di luar gelisah. Menunggu, ekspresi wajahnya berbeda. Melihat Emma benar-benar membuka pintu, ekspresi Stuart menjadi kaku, jadi pembicaraan selesai begitu cepat.
Presiden, bagaimana dengan kontrak proyek? Presiden Daniel setuju untuk menandatangani. Petik 2. Emma bertanya. Kontrak, manajer Dominic, kontraknya akan datang dengan cepat. Stuart tertegun dan segera berbalik untuk berteriak. Dia masih bodoh. Menteri Departemen Hukum segera pergi untuk mendapatkan kontrak. Emma, apakah Anda berbicara dengan Presiden Daniel? Stuart tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa hubungannya dengan gagal kecil itu. Stuart masih mati rasa. Emma tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat mata semua orang. Dia tidak suka orang lain melihatnya seperti ini. Dia tidak berbicara, dan Stuart tidak baik untuk bertanya lagi. Di kantor, Andrew masih duduk di sana, terlihat malas. Daniel mengangguk dan memberi isyarat, lalu duduk di seberang. Bagaimanapun, ini adalah suami sejati Emma, dia tetap harus sopan. Jackson, anak ini, selalu menjadi charter fee. Petik 2. Tiba-tiba, kata Andrew, Daniel tampak duduk di atas kuku seperti keledai, dan langsung berdiri. Seluruh orang menjadi kaku. Penjahat. Tentu saja dia tahu nama Carter, tetapi dia berani memanggilnya langsung, dia belum pernah melihatnya. Di depan pria ini, saya mendengar bahwa Emma benar-benar datang kepada suaminya. Dia bahkan tahu nama Carter, dan dia berani memanggilnya langsung. Kamu, apa kamu kenal Brother Fay? Setelah menanyakan pertanyaan ini, Daniel merasa bodoh. Otaknya bergetar dan bereaksi dalam sekejap. Apa ini Andrew di depannya? Saudara Fay. Dia adalah suami Emma, jadi dia akan menjaga Emma, jika tidak, seorang wanita, sehingga membuat Carter menyebut dirinya. Wajah Daniel langsung pucat, dan dia tidak bisa menahan gemetar besar. Dia tidak tahu harus memanggil apa Andrew, kakak laki-lakinya. Anda tahu identitas saya, Anda tidak perlu diungkapkan. Petik 2. Andrew berkata dengan ringan. Jackson memberitahu saya bahwa Anda akrab dengan Estopia Selatan. Di Estopia Selatan, Anda akan menemukan Anda. Petik 2. Daniel segera berdiri seolah mendengarnya. Sebuah tolok ukur. Iya. Kapan saja menunggu pengiriman. Petik 2. Sial, kakak laki-laki kakak. Seorang saudara terbang, dia terkejut menjadi pria surga, dan bisa menjadikannya salah satu saudara besar di kota Fingol hanya dalam 5 tahun. Kakak dari kakak laki-laki itu, dia bahkan tidak bisa membayangkannya. Di mana sakral ini? Istri saya adalah orang baik yang diintimidasi oleh orang-orang. Beberapa orang ingin mengganggunya. Anjing yang tidak memiliki mata yang panjang, apa kau tahu apa yang harus dilakukan? Petik 2. Kakak, jangan khawatir, peran kecil ini tidak perlu digunakan. Kakak menembak, Daniel menanganinya untukmu. Daniel. Yuming ragu-ragu sejenak dan masih memanggil kakak, tetapi dia harus mengatakan sesuatu kepada Carter, kalau tidak Carter akan salah paham apa yang harus dilakukan. Krang de. Pintu kantor terbuka. Andrew sekali lagi terlihat malas, Daniel masih berdiri di depannya, sedikit membungkuk dengan hormat. Pak, Daniel, kontraknya ada di sini. Petik 2. Emma sedikit terkejut melihat pemandangan ini. Mengapa Pak Daniel agak takut pada Andrew? Daniel segera pulih dan tersenyum dan berkata, Nona Emma, saya bertemu Tuan Andrew begitu saya melihatnya, dan saya berbicara sebentar. Petik 2. Setelah itu, ia langsung melangkah maju dan menerima kontrak tersebut di tangan Emma, tanpa melihatnya. Tanda tangani namanya secara langsung. Proyek ini membutuhkan banyak usaha dari Nona Emma. Jika ada yang perlu saya lakukan, hubungi saya kapan saja. Petik 2. Kata Daniel. Setelah selesai berbicara, dia mengangguk dan menyapa Andrew, lalu mundur, tetapi kelopak mata Andrew tidak terangkat. Daniel keluar dari kantor Emma dan menghela napas panjang. Dia merasa lega. Ekspresi ini tidak luput dari pandangan Stuart. Pak Daniel, kata Stuart. Pak Stuart, proyek telah ditandatangani. Saya harus menjelaskan kepada Anda bahwa proyek ini harus menjadi tanggung jawab Nona Emma, jika tidak, saya akan menghentikan
Kontrak kapan saja. Daniel mendapatkan kembali dominasi dan kegilaannya. Juga, dia tampak hanya membukakan pintu untuknya pada saat itu. Para eksekutif senior yang diejek dan dicemooh Emma, jenis Matthew yang tidak memiliki mata panjang, jangan jaga dengan baik. Bab 12 sakit lagi. Emosi Daniel terkenal panas. Dia bisa mencapai posisi ini dalam 5 tahun, tetapi dia tidak berhati lembut. Dia mendengus, lalu berhenti bicara dan berbalik. Eksekutif itu tertegun, tersipu, dan bingung. Dia hanya mengejek Emma hanya untuk beberapa kata. Bukankah Daniel sangat marah, Pak Stuart? Dia penuh dengan keluhan dan menatap Stuart. Biarkan aku meletakkan laporan pengunduran diri di mejaku besok. Petik 2. Stuart merasa sedikit tak berdaya di hatinya. Ini orangnya. Mengapa Daniel mengatakan dia harus dipecat? Tetapi sekarang setelah proyek baru saja mendarat, ada terlalu banyak faktor yang tidak diketahui, dan dia tidak berani membuat Daniel marah. Mendengar itu, eksekutif tiba-tiba merasa malu. Orang-orang di sekitar bahkan lebih mengerikan. Baru saja diejek Emma untuk beberapa kata dan dipecat langsung. Ini adalah eksekutif dari grup Matthew. Tampaknya Daniel benar-benar marah kepada Emma, tetapi pertanyaannya adalah, apa hubungan mereka? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak melakukan pekerjaan apapun? Petik 2. Oliver berteriak, dan para karyawan segera bubar. Dia berjalan ke Stuart dan mengerutkan kening, "Ayah, apa sebenarnya hubungan Emma dengan Daniel ini?" Tentu saja bukan hubungan kekasih yang mereka duga. Melihat sikap Daniel, dia sangat menghormati Emma dan bahkan sedikit takut. Bagaimana mungkin? Siapakah Daniel? Di kota Fingol, lingkaran di tanah dan lingkaran di tanah adalah orang-orang yang menyerukan angin dan hujan. Bahkan keluarga Matthew harus sopan tiga di depannya. Emma, di mana memenuhi syarat untuk membuat Daniel begitu sopan? Memeriksa, kata Stuart dengan wajah dingin. Tiba-tiba hal semacam ini benar-benar mengganggu rencananya. Jika Emma benar-benar memiliki hubungan Daniel ini, maka dia benar-benar berani tidak mudah menggerakkan Emma. Iya nih, Oliver segera pergi. Di kantor, Emma benar-benar bereaksi. Dia berjalan ke Andrew, tangannya di belakang, dan menatap Andrew seolah menatap mouse. Ini pada akhirnya bagaimana itu? Petik 2. Emma benar-benar mengerutkan hidungnya. Kamu tidak bilang tidak apa-apa denganmu, aku tidak percaya. Petik 2. Andrew membuka matanya yang setengah tertutup, dengan ringan. Saya akui, tentang saya. Benar-benar terjadi. Emma berkata, mengapa Andrew berulang kali mengkonfirmasi bahwa proyek ini hanya dapat ditandatangani oleh dirinya sendiri, dan tidak ada orang dari keluarga Matthew yang bisa pergi. Terlebih lagi, Stuart dan putranya harus menundukkan kepala, memohon untuk kembali bekerja. Ini jelas diatur olehnya. Tapi, dia hanya gelandangan, bagaimana dia bisa mengenal Daniel? Berpikir untuk memasuki pintu, Daniel berdiri di depan Andrew, penampilan penuh hormat itu. Aku kenal Daniel. Melihat Emma menatap dirinya sendiri, dan menunggu penjelasannya, Andrew tersenyum, sebelum dia berkembang, dia juga seorang gelandangan. Kali berikutnya dia kelaparan, aku memberinya setengah roti, jadi dia berhutang budi padaku. Petik 2. Hari ini, dia datang untuk membayar bantuan. Emma mendengus. Apa menurutmu aku akan percaya? Dia menggigit bibirnya, itu luar biasa. Penjelasan Andrew adalah memperlakukan dirinya sendiri sebagai seorang anak. Apakah Anda percaya bahwa orang baik memiliki imbalan yang baik? Andrew berkata dengan serius. Emma berpikir sejenak dan berkata, maksudmu, kamu orang baik? Tidak. Kamu orang baik. Petik 2. Andrew bangkit, jadi akan ada kabar baik. Petik 2. Andrew tidak akan pernah melupakan gula itu dalam hidupnya. Dia dalam bahaya berkali-kali dan menghadapi kematian. Semua kertas permen yang dibawanya bersamanya memberinya harapan dan kekuatan. Oke, jangan terlalu memikirkannya, semuanya sudah beres. Petik 2. Andrew berkata, ayo, pulang kerja.
Petik 2. Ah, kami tidak punya waktu lama untuk pergi bekerja. Petik 2. Andrew mengabaikannya dan menariknya keluar dari kantor. Meninggalkan gedung kantor grup Matthew sepanjang jalan, semua orang yang saya temui di jalan saling memberi jalan dan tidak berani mendekati. Emma dapat dengan jelas merasakan bahwa mereka agak takut pada diri mereka sendiri. Andrew tidak peduli. Mengendarai mobil listrik, dia membawa Emma langsung ke toko 4S. Jalan pulang, bukan yang ini, apakah kamu ingin menjualku? Suara Emma tertiup angin mengikuti mobil listrik. Anda harus bisa menjual banyak uang dengan cara Anda sendiri. Andrew mengabaikannya dan memarkir mobil listrik tepat di depan toko BMW 4S. Apa yang kamu lakukan di sini? Emma benar-benar melihat ke langit biru dan tanda awan putih dan tidak bisa tidak bertanya-tanya, kami tidak membeli mobil. Petik 2. Di mana dia bisa membeli mobil? Siapa yang bilang untuk tidak membeli? Andrew membawanya langsung ke toko. Begitu dia memasuki toko, Emma melihat beberapa mobil baru di ruang pameran dan langsung tertarik. Itu terlihat sangat bagus. Dia tidak berharap untuk membeli mobil, jadi tidak nyaman untuk pergi bekerja di cuaca dingin, tetapi dia tidak melihat Cherokee atau Jetta. Dengan dua mobil ini, dia takut tidak mampu membelinya. Sekarang Andrew membawanya langsung ke toko BMW, dia tidak berani menyentuhnya. Beberapa penjual di meja layanan melihat duo Andrew masuk dari jauh, dan melihat ke atas dan ke bawah, tetapi mereka tidak bergerak. Nona, apakah Anda membeli mobil? Seorang pramuniaga baru melihat seorang pelanggan masuk dan tidak ada seorang pun di sana, jadi dia bangkit dan bertanya. Beberapa penjualan lainnya diam-diam tertawa bahwa pendatang baru itu tidak memiliki penglihatan dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, tanpa meninggalkan bekas cemoohan di wajahnya. Mereka semua adalah elit, dan ekspresi asli Emma tahu bahwa ini adalah orang yang tidak punya uang. Orang kaya memiliki kepercayaan diri yang cukup. Jadi mereka tidak repot-repot datang dan bertanya, kecuali para pendatang yang masih memiliki semangat seperti ini, membuang-buang waktu untuk orang-orang yang tidak bisa membeli. Tentu saja. Petik 2. Emma benar-benar tersipu dan tidak tahu harus menjawab apa. Andrew berkata langsung, jangan beli mobil, apa yang kamu lakukan di sini? Sebagai, katanya, dia memandang Emma, yang mana yang kamu suka? Ah, Emma benar-benar memandang Andrew, memikirkan lelaki ini, bukankah dia bersalah karena neurosis? Apa yang kamu suka? Dia menyukai segalanya tetapi dia tidak mampu membelinya. Andrew, ayo kembali. Petik 2. Emma sedikit memerah, terutama tawa dari beberapa penjualan di kejauhan, yang membuatnya sedikit percaya diri. Katakan padaku, yang cocok untuknya. Petik 2. Andrew meminta penjualan Matthews terlepas dari Emma. Seri 5 ini adalah model terbaru tahun ini, dan konfigurasi tenaganya dapat memenuhi kebutuhan wanita ini, dan saya merasa temperamen wanita sangat cocok untuk mobil ini. Itu, penjualan perempuan jelas merupakan pendatang baru, dan tidak ada banyak penjualan. Klise. Andrew menoleh dan memandang Emma. Ketika dia melihatnya, dia mendarat di mobil dan mengangguk langsung. Kalau begitu. Petik 2. Ah, kali ini, Emma mengirimkannya kepada wiraniaga perempuan. Beberapa penjualan lain di kejauhan tidak bisa membantu tetapi berbalik, apa yang terjadi? Kurang dari 5 menit ke toko, jadi saya akan membelinya. Ini pasti lelucon. Bagaimana dengan harganya? Lagi pula, katakan test drive. Untuk berpakaian di depan wanita, Anda juga harus mempertimbangkan konsekuensinya. Pak, karena mobil ini model baru, tidak ada diskon di toko ini. Penjualan wanita diingatkan dengan itikat baik. Tidak masalah lagi. Petik 2. Andrew mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Kata sandi 6 atau 6. Anda harus berurusan dengan semua yang ada di kartu. Biaya dihitung bersama. Itu. Wiraniaga wanita membutuhkan waktu untuk pulih dan dengan cepat mengambil kartu bank dengan kedua tangan. Dan berlari dengan bersemangat untuk membuka tagihan. Andrew,
jangan membodohi. Mobil ini mahal. Di mana kamu punya uang? Petik 2. Emma benar-benar cemas. Dia gelandangan, dan akan baik untuk hidup sampai hari ini. Di mana saya bisa membeli mobil yang mahal? Mobil ini sudah mendarat. Apakah hampir 1,5 juta? Orang ini pasti sakit lagi, entah mengenai memukul orang atau menjadi gila, dia berhalusinasi. Emma dengan cepat mengejar penjualan perempuan, takut saldo tidak mencukupi saat menggesekkan kartu, itu akan sangat memalukan. Bab 13 Saya beli. Emma berlari ke ruang keuangan, dan suara mesin pos telah terdengar. Nona, total harganya 487.000. Saya akan membantu Anda mengajukannya, dan mengirimi Anda stiker dan kartu bensin. Itu, penjualan wanita sangat bersemangat. Menjual mobil BMW bisa menghabiskan banyak uang. Dengan kedua tangan, dia menyerahkan faktur dan kartu bank kepada Emma, dan suaranya sedikit bergetar, ini adalah kartu dan faktur Anda. Saya akan mengajukan lisensi sementara untuk Anda terlebih dahulu. Saya akan mengatur mobil untuk Anda daftarkan untuk hari-hari ini. Petik 2. Emma juga bodoh. Dia tidak berharap penjualan wanita ini bertindak begitu cepat, terlebih lagi, Andrew Carey sebenarnya punya banyak uang. Hampir 1,5 juta. Sikat saja. Dia bekerja keras selama 2 tahun sebelum dia membuat kurang dari 50,000 deposito, Andrew. Dia adalah seorang pria tunawisma. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Emma berjalan ke Andrew dan memandang Andrew seperti monster. Dia masih tidak percaya bahwa mobil ini telah dibeli oleh mereka. Bukan hanya dia, tetapi beberapa penjualan di kejauhan, khususnya menyesal. Mereka jelas melihat Andrew berjalan terlebih dahulu, tetapi tidak pergi ke resepsi untuk mengambil harga murah untuk pendatang baru. Dia benar-benar membelinya. Seorang salesman tidak bisa membantu bertanya kepada pendatang baru. Membeli, itu terlalu parit. Penjualan wanita tidak bisa membantu tetapi bersemangat. Saya melihat logo kartu itu online. Kartu khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan minimum. Petik 2. Apakah 100 juta atau 1 miliar? Beberapa penjualan bahkan menyelipkan simpul tenggorokan. Secara diam-diam menamparkan wajah saya, kehilangan besar. Penjual perempuan mengabaikan mereka. Komisi tunggal ini cukup baginya untuk bahagia selama 1,5 tahun. Dia segera pergi untuk mengajukan pengiriman dan lisensi sementara. Di sana, Emma benar-benar menggerutu, dia semakin tidak bisa memahami Andrew. Berapa banyak hal yang kamu sembunyikan dariku? Tidak banyak, aku akan memberitahumu nanti. Petik 2. Andrew mengangkat bahu dan membeli beberapa ratus ribu mobil. Emma benar-benar memiliki ekspresi seperti itu. Duduk dan rasakan. Petik 2. Dia membuka pintu dan membiarkan Emma masuk ke dalam mobil. Duduk di kursi empuk, Emma masih merasa seperti berada dalam mimpi yang terlalu nyata. Tuan, lisensi sementara untuk barang. 2 hari ini saya akan membantu Anda mengajukan izin penuh untuk datang ke toko secara online saat ada kebutuhan, jangan ragu untuk menelepon saya. Petik 2. Saleswoman membungkuk, dengan anggun meletakkan kartu nama ke posisi terkemuka di mobil. Bisakah kamu pergi? Andrew bertanya. Petik 2. Baik. Bagaimana dengan mobil listrik saya? Emma tiba-tiba teringat pada mobil listrik yang menemaninya selama 2 tahun. Tidak. Andrew terlalu malas untuk berbicara yang tidak masuk akal, mengambil kursi pengemudi, dan langsung mulai pergi. Melihat Andrew dan keduanya pergi, wajah pramuniaga itu masih sedikit memerah. Dia adalah orang pertama yang melihat orang kaya seperti itu. Membeli BMW sama seperti membeli makanan. Secara khusus, penampilan Andrew yang tenang dan kasual memiliki pesona paman yang ajaib, yang luar biasa. Beberapa penjualan lainnya, penyesalan menyesal, tetapi tidak ada cara, hanya menyalahkan diri sendiri buta, berapa harga penglihatan, mereka memiliki kentut. Andrew mengemudi, Emma sedang duduk di kopilot. Dia tidak dapat menahan diri untuk menjangkau untuk menyentuh interior kulit,
melihat ke dashboard yang cantik, memikirkan cara menjelaskan kepada orang tuanya kali ini. Pergi dan naik mobil listrik, mengapa ganti ke BMW ketika Anda kembali? Andrew, kamu bukan orang biasa, kan? Emma benar-benar tidak peduli sesederhana apapun itu, ia tahu bagaimana orang biasa dapat menghabiskan 500 juta untuk membeli mobil. Bagaimana Anda bisa punya uang? Mengapa kamu begitu kaya? Mengapa kamu masih harus berpartisipasi dalam pemilihan keluarga Matthew dan diejek? Dia baru 100.000. Pernahkah Anda mendengar tentang pengemis? Pengemis kami masih sangat kaya. Andrew dengan santai berkata. Ekspresi Emma tertegun sejenak, dan Andrew menertawakannya. Serius berbicara, dokter mengatakan bahwa perut saya tidak enak dan saya hanya bisa makan nasi yang lembut, jadi saya akan menemukan Anda. Andrew tertawa. Emma benar-benar tidak bertanya, dia tahu pria ini tidak akan mengatakan yang sebenarnya, tetapi hanya dalam 2 hari, Andrew mengejutkannya, yang satu lebih besar dari yang lain. Dia tidak bisa mempercayainya. Andrew adalah seorang pria tunawisma. Untuk makan makanan ringan, dia menjadi suami rumahnya. Tetapi mengapa dia harus berlatih sendiri seperti ini? Lilbert, keluarga Emma tinggal di sini selama 10 tahun. Setelah kecelakaan mobil dan cacat dari Logan, mereka pindah ke sini. Pada saat ini, Cynthia mendorong kursi roda untuk menemani Logan di bawah sinar matahari. Kedua orang itu tampaknya memiliki pikiran dan tidak berbicara. Cynthia, keluarlah untuk berjemur lagi. Di kejauhan, bibi tetangga menyapa, saya mendengar bahwa Emma sudah menikah, dan menantu tinggal di rumah Anda sekarang. Nada ini terdengar agak tidak nyaman. Cynthia tersenyum dan tidak mau menjawab. Bukan hal yang mulia memiliki menantu tambahan, tetapi hanya dalam 2 hari, seluruh masyarakat tahu. Sayang sekali, kembali. Logan menghela napas. Kembali saja, ini bukan waktunya memasak, jangan berjemur di bawah sinar matahari, bibi tetangga itu berbalik, lalu berjalan mendekat. Anda bilang, acara yang membahagiakan, permen tidak dikirim ke tetangga. Rasakan. Petik 2. Bagaimana rupa menantu Anda? Kondisinya pasti kaya. Petik 2. Keluarga Logan ini, bagaimanapun, adalah keluarga Matthew. Bahkan jika dia tidak sebagus kakak laki-lakinya, dia tidak akan pernah pergi kemanapun. Wajah Cynthia menjadi semakin jelek, apakah itu ada hubungannya denganmu? Itu. Bibi tetangga segera mengerutkan kening saat mendengarnya. Kenapa kamu masih marah? Bukankah kamu baru saja menemukan menantu di depan pintu dan kamu bahkan tidak bisa bertanya? Petik 2. Tentu saja dia bertanya dengan sadar. Keluarga Matthew adalah hal yang besar, siapa yang tidak tahu sekarang di komunitas. Emma adalah gadis yang sangat tampan, tetapi dia menemukan seorang mertua, dan saya mendengar bahwa dia tampaknya pengembara yang menganggur, 10 tahun lebih tua dari Emma. Visi seperti apa yang diambil keluarga Matthews dari menantu seperti itu? Kamu, Cynthia cemas dan memerah. Bukannya aku mengatakan kalian, sebagai orang tua, bukan penjaga yang baik, apakah anak laki-laki yang kukenalkan pada Emma terakhir kali tidak baik? Orang-orang bekerja di kantor pemerintah dari pukul 9 sampai 5 dan bekerja dengan stabil. Saya dengan hormat memperkenalkan Anda. Bukankah Anda, biarkan saya dimarahi oleh orang lain sekarang, apakah Anda menyesal sekarang? Petik 2. Dia sengaja menyindir untuk masalah ini. Cynthia gemetar karena marah dan berbalik untuk pergi, tidak ingin mengabaikan tetangga yang menyebalkan ini. Kalian, usir menantu di rumah lebih awal, dan aku akan memperkenalkan satu lagi padamu. Itu, bibi tetangga mengejarnya dengan senyum puas di wajahnya. Tiba-tiba sebuah mobil BMW anyar melaju ke pintu komunitas dan langsung parkir di depan bibi tetangga. Dia hampir tidak dibutakan oleh cat putih mutiara di bawah sinar matahari. Sebelum menunggu reaksinya, Emma dan Andrew keluar dari mobil. Ibu. Petik 2. Emma benar-benar berteriak. Bibi tetangga tiba-tiba membeku. Ini, mobilmu.
Dia tidak bisa mempercayainya. Dia telah melihat mobil ini, kerabat menikah, dan ini adalah pernikahan. Saya mendengar sekitar 500.000. Dia tidak melupakan tampilan kerabatnya saat itu. Emma menatap Andrew dan tidak tahu bagaimana menjawabnya saat ini. Mobil itu dibeli oleh Andrew, bukan miliknya. Aku membelikannya untuknya. Andrew berbicara langsung. Bibi tetangga bahkan lebih pucat. Apakah Andrew membelinya? Bagaimana dia bisa memiliki uang sebanyak itu sebagai pria yang datang sebagai menantu di rumah? Itu dibeli oleh Andrew. Dia berkata bahwa saya berangkat kerja di pagi hari, dan angin bertiup dingin. Petik 2. Emma tersipu malu. Tiba-tiba, bibi tetangga tidak bisa menahan rasa cemburu, hanya karena cuaca dingin berangkat kerja di pagi hari. Maka Anda tidak perlu membeli mobil mewah dengan harga ratusan ribu rupiah. Bab 14 Hubungan Manusia. Bibi, apa yang kamu bicarakan dengan ibuku? Andrew bertanya. Bibi tetangga tersipu dan melambaikan tangannya lagi dan lagi, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Petik 2. Setelah itu, dia melarikan diri dengan cemberut. Dia ingin mengkritik keluarga Cynthia, yang meminta mereka untuk menolak bocah yang mereka perkenalkan dan melukai diri mereka sendiri. Tapi di mana Anda berani sekarang? Bocah lelaki yang sedang dalam pekerjaan menyedihkan di Yemen mendapat gaji 4 atau 5.000 sebulan. Saya khawatir dia tidak akan bisa mengendarai mobil semahal ini. Cynthia berdiri di sana, sudah terpana. Logan juga membuka mulutnya, tidak bisa bicara lama. Mereka benar-benar tidak percaya. Mobil ini, Cynthia menarik napas dalam-dalam, dia pikir Emma benar-benar bercanda. Dia tidak berpikir Andrew mampu membelinya, dan dia juga tahu bahwa Emma tidak mampu membelinya. Bagaimana dengan mobil listrikmu? Logan mengetahui bahwa mobil listrik Emma hilang, dan dengan cepat bertanya, tetapi dibeli dengan harga lebih dari $2.000. Toko 4S sedang melakukan aktivitas. Kami menukar yang lama dengan yang baru, dan kami mengubahnya. Petik 2. Emma benar-benar tersipu, dia benar-benar tidak bisa berbohong, tapi ekspresi Andrew sangat natural, dan dia menjawab langsung. Dia hampir tidak jatuh. Toko siapa yang bisa diganti dengan yang lama dan dapat menggantikan mobil listrik dengan BMW? Logan tidak percaya, begitu pula Cynthia. Mereka bukan orang bodoh. Sebenarnya ada lotre, pikir Emma, bagaimana membuatnya lebih nyata. Tapi dia benar-benar tidak bisa berbohong. Andrew membelinya. Dia menghela napas, masih berbicara kebenaran dengan mudah. Cynthia memandang Andrew dengan curiga, dan ada sedikit kepercayaan di wajahnya. Menantu laki-laki ini datang ke rumahnya sejak hari pertama dan mengejutkannya. Bukan untuk mengatakan bahwa Zheng Yi memimpin untuk melindungi dirinya sendiri, dia menamparkan Oliver, dan bahkan melindungi keluarga mereka dari awal hingga akhir. Meskipun dia tidak menerima Andrew, hatinya selalu berdaging. Oke, tidak perlu menjelaskan kepada kami. Cynthia tidak peduli, bagaimanapun, melihat bibi tetangga yang jahat itu tutup mulut, dia jauh lebih nyaman. Dia menatap Andrew dengan serius, tidak berbicara, dan mendorong Logan kembali ke rumah. Ibuku, apakah dia percaya? Tanya Emma pelan. Apakah itu penting? Di kejauhan, dia melihat tatapan agresif bibi tetangganya, tentu saja dia tidak akan sopan, dan ingin membantu Cynthia mendapatkan wajahnya kembali. Ibu mertuanya juga tidak bisa membiarkan siapapun menggertak. Andrew berkata, ayo pulang dan makan. Petik 2. Masakan Cynthia sangat enak, setidaknya menurut Andrew. Dia telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia dan telah makan semua jenis rasa gunung dan makanan laut. Dia telah makan jutaan makanan dalam satu kali makan, tetapi dia tidak pernah makan makanan buatan sendiri. Melihat Andrew seperti reinkarnasi roh jahat, angin bertiup kencang, dan alis Mei Mei tidak bisa menahan untuk tidak melompat. Dia diam-diam mengatakan bahwa masakan yang dia buat benar-benar enak. Andrew, aku mengajukan pertanyaan padamu. Untuk sebuah, lama sekali, Loganzi dan Wu berkata,
kamu membeli mobil itu?" Dia tidak bisa mempercayainya, hampir 1,5 juta. Yah, itu hanya sebuah mobil, tidak ada masalah, Andrew tidak melakukannya. Angkat kepalanya. "Saat ayah, kakimu pulih, aku akan membelikanmu satu lagi." Kata-katanya tiba-tiba membuat seluruh rumah hening. Andrew mengangkat kepalanya, dan melihat wajah Logan, jejak ketidakberdayaan dan kesedihan muncul, dan mata Cynthia memerah, bahkan Emma benar-benar mendesah, penuh kesedihan. "Kakiku." Logan menggelengkan kepalanya dengan getir. Di mana masih ada kesempatan untuk pulih, dia adalah orang yang sia-sia sekarang, seumur hidup. "Saya kenal seorang dokter yang ahli top dalam hal ini, dan dia harus punya cara." Petik 2. Andrew mengatakan kalimat lain, menyebabkan Logan mengangkat kepalanya dengan keras. Segera, dia bereaksi lagi, seorang pria tunawisma di Andrew, yang bisa bertemu, pria ini terlihat cukup jujur, sedang menyombongkan diri. Sangat, Emma benar-benar bertanya. Dia tahu bahwa Andrew bukan orang biasa. Meskipun dia hanya mengenal satu sama lain selama 2 hari, Andrew tidak menyembunyikan segalanya darinya, dan setidaknya menunjukkan kekuatannya. Tentu saja dia sibuk di luar negeri sekarang. Saat dia sibuk, saya biarkan dia datang ke kota Fingol. Andrew berkata dengan santai. "Benarkah?" kata Logan dengan penuh semangat. Andrew mengangguk tenang. Petik 2. Logan tiba-tiba gelisah, dan Cynthia May menepuk tangannya dengan lembut sebelum dia tenang. "Bisakah menantu saya percaya?" Setelah makan malam, Logan kembali ke rumah. Emma pergi ke kamar untuk menyiapkan bahan untuk sore itu, sementara Andrew duduk di sofa ruang tamu dan menonton TV. "Andrew, kamu datang ke sini." Petik 2. Cynthia memanggilnya. Andrew berjalan ke dapur dan melihat Cynthia memegang pisau di tangannya. Wajahnya tenang dan dia tersenyum tipis. "Bu, apakah kamu mencari aku?" Cynthia tidak peduli Andrew menyebut dirinya apa. Dia menatap Andrew, dengan serius berkata, "Orang macam apa yang mendekatimu?" Pada akhirnya hujan benar-benar memiliki tujuan. Jika kamu ingin menyakitinya, aku mati, akan bertarung denganmu. Kau bukanlah orang bodoh, jelas Andrew, tidak seperti seorang tunawisma, tidak seperti kesan bahwa menantu itu seperti pemborosan. Sebaliknya, Andrew sangat kuat, bahkan mendominasi. "Saat ini, saya membeli ratusan ribu mobil sesuka hati. Apakah ini akan menjadi gelandangan? Bu, aku dapat meyakinkanmu bahwa aku tidak memiliki niat jahat terhadap Emma, begitu juga dengan ibu dan ayah." Petik 2. Andrew dengan tenang berkata, "Saya datang ke Emma dan hanya ingin melindunginya dari penindasan oleh orang lain." Petik 2. Cynthia menatap Andrew dan tidak berbicara lama. "Mengapa?" dia bertanya untuk waktu yang lama. "Dia menyelamatkan hidupku." Petik 2. Andrew menarik napas dalam dan mengingat kembali 15 tahun yang lalu. "Beberapa hal yang tidak dapat saya ceritakan sekarang, tapi tolong percayalah, waktunya sudah matang, Anda akan tahu segalanya." Petik 2. Berderak, pintu rumah terbuka, dan Cynthia dengan cepat menyingkirkan pisaunya, merendahkan suaranya dan berkata, "Aku percaya padamu untuk saat ini, tetapi kamu tidak diizinkan untuk menyentuh Emma, kamu tidak dapat menghancurkannya." Andrew mengangguk. "Apakah informasinya sudah siap?" Andrew keluar dari dapur. "Ayo, aku akan mengantarmu ke perusahaan." Katanya, dia mendorong Emma keluar dan mengantarnya ke grup Matthew. Pada waktu itu, Matthew West Group, kantor presiden. "Anda yakin?" Stuart bertanya dengan dingin. "Saksikan berikut ini." Oliver mencibir dan menghabiskan $500,000 untuk mendapatkan jawaban dari anak buah Daniel. Daniel adalah seorang gelandangan sebelum dia lahir. Dia hampir mati kelaparan. Andrew membagi separuh roti dan menyelamatkan nyawanya. Keduanya tinggal di bawah jembatan bersama. Itu sedikit persahabatan. Daniel baru saja mengembalikannya. Itu hanya manusiawi. Petik 2. Dia tidak berdamai. Ini juga sulit diterima,
Kebenarannya bukan karena Emma benar-benar mengkhianati tubuhnya, tapi karena menantu Andrew yang tidak berguna. Aku tidak berharap melihat siapa yang kamu pilih. Stuart memarahi. Calon Andrew juga dipilih oleh Oliver. Dia sengaja memilih pria tunawisma dengan penyakit mental. Mengapa Anda berpikir bahwa Andrew memiliki hubungan seperti itu dengan Daniel? Ayah, yakinlah, orang-orang seperti Daniel, setelah dia lahir, bahkan saudara laki-lakinya sendiri bisa bertarung. Cinta seorang pria tunawisma di Andrew, dia pergi. Petik 2. Oliver berkata dengan sengit, Emma, mereka ini setelah hubungan berakhir, siapa lagi yang bisa membantu mereka? Mata Stuart menciut. Daniel terlalu akrab dengannya. Dia kejam di punggungnya, tetapi dia harus tampan di wajahnya, dan dia juga kembali dalam periode waktu ini, tapi itu akan membuatnya lebih terkenal. Tapi itu saja. Andrew, mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri, tetapi sekarang mereka harus melipat gandakan kembali. Apakah semuanya diatur di lokasi pabrik? Diatur. Oliver mencibir. Emma, dia pasti akan menyesalinya dan terus mengambil alih proyek ini. Bab 15 hanya ada satu kakak laki-laki. Gedung grup Daniel, lantai atas. Daniel berdiri di depan jendela dan memanggil Carter, tetapi dia tidak berani duduk. Saudara Faye, semuanya sudah selesai. Petik 2. Daniel dengan hormat berkata, apalagi yang harus kamu katakan padaku? Selanjutnya, kamu bisa mengikuti perintah kakak laki-lakiku, dan aku akan pergi ke Estopia Selatan saat aku sibuk. Pikir Daniel. Terkejut, Carter akan datang. Daniel, menurutmu apa yang kubantu untuk posisi di Laut Timur? Jackson bertanya dengan ringan. Tiba-tiba Daniel mengerti bahwa itu karena Andrew. Andrew akan datang ke kota Vingol, jadi itu perlu diatur di sini sebelumnya, dan seseorang perlu melakukan sesuatu untuknya. 5 tahun lalu, apakah Andrew siap untuk datang? Kamu orang pintar, dan aku tidak butuh pengingat lagi. Jackson, kata. Tahan dengan baik. Saudaraku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Setelah itu, telepon menutup. Daniel menarik napas dalam-dalam dan tidak menenangkan diri. Dia tahu betapa menakutkannya Jackson, jadi dia bahkan lebih mengagumi Andrew. Karakter seperti apa itu? Setelah mendengarkan perkataan Jackson, Daniel menyadari bahwa kesempatannya datang, dan makna keberadaannya adalah bekerja untuk Andrew. Semua yang telah dia persiapkan selama beberapa tahun terakhir bisa dimulai. Knock-knock. Pintu kantor berdering dan anak buahnya masuk dengan cepat. Saudara. Petik 2. Panggil aku Presiden Daniel di masa depan. Daniel. Yuming segera mengerutkan kening dan berkata dengan serius, mulai sekarang, hanya akan ada satu kakak laki-laki di Vingol. Ya, Presiden Daniel, Anda telah menyuruh Anda untuk merilis berita. Petik 2. Daniel menyipitkan matanya, apakah ayah dan anak dari keluarga Matthew? Oliver memberi saya $500.000. Saya ingin tahu bahwa Presiden Daniel benar-benar memiliki hubungan dengan Emma. Saya mengatakannya karena Anda dan Andrew telah menderita bersama. Kali ini, kembali ke kemanusiaan. Daniel mengangguk, saya tahu. Petik 2. Dia ingin benar-benar menderita bersama Andrew, yang jelas merupakan kekayaan paling berharga dalam hidupnya. Sangat disayangkan bahwa dia tahu dia tidak memenuhi syarat. Ayah dan anak Matthew, lebih baik jujur saja, kalau tidak, kakak tidak akan peduli dengan ikan dan udang kecil ini, tapi aku Daniel, jangan biarkan mereka mengganggu suasana hati kakak. Daniel segera memerintahkan, jika ada, tolong beritahu saya. Petik 2. Iya. Dia samar-samar merasakan bahwa di kota Vingol, ketika naga memasuki laut dangkal, badai akan segera dimulai. Andrew menyetir dan membawa Emma ke gedung pabrik proyek baru. Untuk proyek ini, keluarga Matthew berinvestasi banyak, dan sudah menyewa sebidang tanah di pinggiran kota untuk pembangunan proyek baru. Apa yang ibuku katakan padamu? Emma benar-benar bertanya. Dia terkejut melihat Andrew bisa mengobrol dengan Cynthia. Dia tahu bahwa Cynthia, ibunya sangat kuat,
bahkan jika dia telah menderita banyak kesalahan selama bertahun-tahun, tetapi dia selalu menanggungnya. Namun kali ini, Matthew memaksakan diri untuk mencari suami di rumah, namun Cynthia benar-benar tidak bisa menerimanya. Dia bilang aku melakukannya dengan baik. Petik 2. Andrew berkata, dorong saya untuk melanjutkan upaya saya. Jika dia puas, kamu benar-benar akan menikahimu. Petik 2. Jangan bicara omong kosong. Petik 2. Emma tersipu sebelum dia tidak mempercayainya. Saya hanya kenal orang selama beberapa hari. Apa yang akan dikatakan Cynthia? Nah, jangan bicara omong kosong. Petik 2. Andrew menoleh dan menatap Emma. Ibumu memperingatkanku bahwa jika kamu menyakitimu, dia akan mati-matian mengikutiku. Petik 2. Ini seperti yang dikatakan ibunya. Andrew, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu datang kepadaku, aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Petik 2. Emma menarik napas dalam. Terima kasih. Petik 2. Andrew tidak berbicara. Orang yang mengucapkan terima kasih harus benar-benar menjadi dirinya. Di kejauhan, sekelompok orang berkumpul di gerbang lokasi pembangunan pabrik dan berhenti di gerbang, yang sangat bising. Andrew menghentikan mobil, dan Emma segera berlari. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang yang bertanggung jawab khawatir. Proyek ini baru saja ditandatangani dan akan segera dimulai. Pabrik harus dibangun dengan cepat. Bagaimana orang-orang ini membuat masalah? Apa? Dipimpin oleh seorang pria bernama Liu Liliuki, masih memegang tongkat, tanah ini milik kita, bagaimana kamu bisa membangun tanaman ini? Cepat keluar dari sini, atau aku bahkan kamu berjuang. Omong kosong, kami sudah menyewa tanah ini, dan semua kontrak sudah ditandatangani. Kapan itu akan menjadi milikmu? Petik 2. Emma benar-benar marah. Dia berbicara tentang kontrak, dia tahu betul. Kontrak Anda tidak valid, pria itu mencibir. Bagaimanapun, aku tidak akan mengizinkanmu untuk mulai bekerja. Laozi ada di sini. Semen dan pasir. Tidak ingin memasukkan apapun. Petik 2. Kamu terlalu berlebihan. Emma menoleh lurus. Pemimpin proyek berkata, alarm. Alarm. Ketika lelaki berkepala itu mendengarnya, wajahnya merosot, beranikah kau Raja Fu berani memanggil polisi? Saudara-saudara, hancurkan gedung pabrik mereka. Sebagai, katanya, dia mulai langsung, melambaikan tongkatnya, dan menabrak Emma. Kejam. Wajah Emma tiba-tiba menjadi pucat, dan dia lupa bersembunyi. Ketika Anda memikirkannya, kelompok orang ini sangat gila sehingga Anda dapat melakukannya ketika Anda mengatakannya. Bang! Tiba-tiba, suara teredam datang, dan segera menjerit. Emma membuka matanya, dan Andrew sudah berdiri di depannya, menendang bajingan itu dengan satu kaki, berbaring di tanah dan tidak bisa bergerak. Apakah istriku berani bertengkar? Andrew melihat sekeliling, beri kamu 10 detik, pergi. Ah, gangster itu merasa setidaknya 5 atau 6 tulangnya patah, berteriak kesakitan, panggil aku mati dia. Segera, puluhan gangster bergegas ke Andrew pada waktu Cynthia. Andrew hati-hati. Emma sangat terkejut sehingga dia tidak menyangka ini akan terjadi. Tapi selanjutnya, kata-katanya tercengang sebelum dia bisa berbicara dengan mendesak. Bang, bang, bang. Gerakan Andrew sangat cepat, tapi dalam 10 detik, lebih dari selusin bajingan berbaring di tanah, baik patah tangan atau patah kaki. Berteriak, memilukan. Beberapa pemimpin proyek sangat ketakutan sehingga mereka menjadi pucat. Ini mengerikan. Andrew berjalan ke arah kepala bajingan itu, menginjak dadanya, dan melihat ke bawah dari atas, siapa yang membuatmu datang? Kamu berani memindahkan bos keempatku, senior keempat kesakitan dan mengertakkan giginya, kakakku tidak akan membiarkanmu pergi. Kamu tidak punya kesempatan. Petik 2. Andrew tidak pernah bertanya untuk yang kedua kalinya. Dengan upaya keras di bawah kakinya, dia langsung berteriak dan pingsan. Para gangster di sekitar sangat ketakutan sehingga mereka akan meledak. Monster apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan?
Bahkan ada beberapa orang yang selangkangannya basah dan bergetar ketakutan. Andrew tidak memandang mereka lagi, dan langsung mengajak Emma, yang juga terpana, ke lokasi pembangunan pabrik. "Nona Emma, apakah Anda ingin menelepon polisi?" Itu, orang yang bertanggung jawab atas proyek tersebut tergelincir. "Tidak, jangan khawatir tentang rekan-rekan ini," Andrew berkata, berbalik dan memulai hitung mundur. 10, 9, 8. Dia hanya menghitung sampai 7, satu persatu. Jiwa tidak terikat pada tubuh, berjuang untuk memanjat dan harus merangkak pergi. Lari, lari, setan. Dia adalah iblis. Petik 2. Ambil tanganku dan biarkan aku kabur. Jika mereka tidak menghilang dalam 10 detik, mereka tidak ragu bahwa pria ini benar-benar akan membuat mereka menghilang sepenuhnya. Bab 16 meludahi orang. Wajah Emma masih agak pucat. Dia belum pernah melihat adegan seperti itu. Kenapa kamu bertarung begitu kuat? Apakah itu hanya Andrew, suamimu sendiri?" Emma benar-benar ingin menonton film. "Ketika saya memikirkannya, saya takut itu film, dan tidak begitu kuat." "Andrew, apakah ini benar-benar gelandangan?" Gelandangan itu ingin mengambil sesuatu untuk dimakan, tidak mau berkelahi, dan sudah lama mati, kata Andrew santai. Emma terdiam, dia tahu dia akan bertanya lagi, dan Andrew akan mengatakan bahwa ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk pengemis mereka untuk bertahan hidup. "Oke, mari kita bicara tentang pekerjaan." Petik 2. Emma memandang Andrew tanpa daya, jadi dia berhenti bertanya dan menemukan beberapa orang yang bertanggung jawab untuk segera mengatur pekerjaan berikutnya. Andrew berdiri di pintu dan sedikit menyipitkan matanya. Sepertinya selalu ada orang yang tidak tahu hidup atau mati. Dia bahkan tidak melihat beberapa ikan kecil dan udang, tetapi jika dia mencari jalannya sendiri dan berani memindahkan Emma, maka dia tidak akan ragu untuk menghancurkannya. Pertemuan Emma benar-benar mulus. Beberapa orang yang bertanggung jawab pada awalnya ingin mempersulit Emma. Lagi pula, semua orang tahu bahwa statusnya dalam keluarga Matius sangat rendah. Dan karena dia masih sangat muda, dia bertanggung jawab untuk proyek besar seperti itu, yang mengganggu orang lain. Tapi di pintu, ada dewa pembunuh, siapa yang berani? Anda harus berusaha untuk menyelesaikannya dalam 3 bulan, dan bengkel dapat mulai digunakan. Petik 2. Emma berkata dengan serius, begitu proyek dimulai, jalur perakitan akan segera didirikan. Pada saat itu, semua orang akan bekerja sama untuk merevitalisasi proyek ini sepenuhnya. Petik 2. Begitu dia memasuki kondisi kerja, Emma benar-benar seperti orang baru. Serius, teliti, dan profesional. Andrew bersandar di pintu, memperhatikan Emma duduk di sana, matanya penuh kelembutan. Wanita ini terlihat serius, sangat menawan. Pada saat Cynthia Lilberg di rumah, Cynthia membantu Logan memijat kakinya. "Istri, kamu telah bekerja keras." Petik 2. Wajah Logan penuh rasa bersalah. Setelah bertahun-tahun cacat, Cynthia tidak pernah melepaskannya. Dia tahu betapa salahnya istrinya, tetapi dia selalu menanggungnya. "Ini kerja keras. Menikah denganmu, kamu harus menjagamu." Petik 2. Cynthia tersenyum dan berkata, "Oke, kamu akan menonton TV sebentar di rumah. Saya akan pergi ke rumah sakit untuk membeli obat-obatan. Anda harus menghabiskan obat-obatan itu lagi." Petik 2. Kata kemudian, dia memasuki rumah dan mencari dompetnya, hanya untuk menemukan bahwa dia kehabisan uang. Jadi, dia pergi ke rumah Emma lagi. Kartu bank yang biasa dia gunakan ada di laci. Jika diperlukan, dia meminta Cynthia untuk mengambil kartu itu untuk mendapatkan uang. Sumela membuka laci dan melihat kartu hitam, yang tampaknya berbeda dari apa yang ada dalam pikirannya. Dia tidak terlalu memperhatikan, dan pergi dengan kartu, dan pergi ke bank untuk menarik uang terlebih dahulu. Setelah mengambil nomor itu dan mengantri sebentar, Cynthia mendengar nomor itu dan segera pergi ke konter dan duduk. "Halo,
keluarkan semuanya. Cynthia ingat bahwa hanya ada lebih dari 1.000 keping yang tersisa di kartu ini, dan hampir 1.000 untuk membeli obat-obatan. Ketika Anda harus membeli sayuran nanti, keluarkan semuanya. Teller melihat bahwa itu adalah orang tua, dan tidak meminta untuk pergi ke ATM, dan dia siap beroperasi setelah menerima kartu. Tetapi ketika dia melihat kartu di tangannya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bibi, kamu ingin mengalahkan semuanya. Ya. Cynthia tersenyum, sedikit malu. Lebih dari $1.000, dia benar-benar takut menceritakan lelucon. Siapa tahu, teller itu bahkan lebih gugup, melihat tanda khusus yang disesuaikan pada kartu bank, tangannya gemetar, dan tenggorokannya langsung mengering. Tunggu. Setelah dia selesai, dia dengan cepat bangkit dan tersandung ke kamar manajer umum dengan kartu itu. Manajer, ada sesuatu. Salah. Teller gugup. Apa yang salah? Manajer umum yang membuat teh mengangkat kelopak matanya. Apa yang salah dengan kepanikan? Lihat, itu teller segera berikan kartu hitam itu. Seorang bibi mengambil kartu. Ini untuk menarik uang dan berkata Anda ingin mengambil semuanya. Itu manajer umum melihat ke bawah dengan kelopak matanya dan tiba-tiba seluruh orang terjaga, dan cangkir teh terjatuh. Menyebabkan dia terbakar secara langsung melompat ke atas. Fuka ini adalah kartu hitam khusus. Batas penyimpanan minimum adalah 1 miliar. Buang semuanya. Ada begitu banyak uang di brankas mereka sekarang. Bibi apa itu? Tapi dia segera tenang. Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat memiliki kartu semacam ini. Little Fingol City tidak mendengar siapapun. Sangat biasa, berpakaian sangat sederhana, tidak seperti orang kaya, kata teller langsung. Dia merasa penilaiannya akurat. Jaket di tubuh Cynthia telah dipakai setidaknya selama 5 atau 6 tahun. Tidak, apakah dia tidak akan mengambilnya? Dia tidak berani mencuri, tetapi ekspresi wajahnya sudah dengan jijik. Berani sekali, berani mencuri kartu ini. Jangan bunuh diri. Petik 2. Manajer umum segera berkata, biarkan keamanan mengendalikannya dan bersiaplah untuk memanggil polisi. Kartu yang begitu berharga, tidak mungkin bagi orang biasa untuk memilikinya, apalagi seorang bibi setengah baya biasa. Cynthia menunggu di luar, tidak tahu bagaimana kasir itu sudah ada di sana begitu lama dan belum kembali. Jika Anda tidak mengambil lebih dari $1.000, bukankah bank akan memilikinya? Halo, silakan ikut dengan kami. Tiba-tiba, 2 penjaga keamanan kekar datang di belakang, tampak buruk, menghentikan Cynthia dari kiri ke kanan. Apa yang sedang kamu lakukan? Cynthia kaget. Apa yang dilakukan 2 penjaga keamanan? Instruksi supervisor, harap patuhi, jika tidak, kami akan mengambil tindakan kursif. Itu, teriak 2 satpam dan langsung menarik Cynthia untuk membawanya ke ruangan general manager untuk kontrol. Biarkan aku pergi. Siang hari, apa yang kamu lakukan? Petik 2, seru Cynthia, dan orang-orang di sekitar semuanya menonton, bahkan membuatnya merasa tidak dapat menggantung wajahnya. Dia tidak melakukan hal buruk dalam iuran nanti, keluarkan semuanya. Teller melihat bahwa itu adalah orang tua, dan tidak meminta untuk pergi ke ATM, dan dia siap beroperasi setelah menerima kartu. Tetapi ketika dia melihat kartu di tangannya, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Bibi, kamu ingin mengalahkan semuanya. Ya. Cynthia tersenyum, sedikit malu. Lebih dari $1.000, dia benar-benar takut menceritakan lelucon. Siapa tahu, teller itu bahkan lebih gugup, melihat tanda khusus yang disesuaikan pada kartu bank, tangannya gemetar, dan tenggorokannya langsung mengering. Tunggu. Setelah dia selesai, dia dengan cepat bangkit dan tersandung ke kamar manajer umum dengan kartu itu. Manajer, ada sesuatu. Salah. Teller gugup. Apa yang salah? Manajer umum yang membuat teh mengangkat kelopak matanya. Apa yang salah dengan kepanikan? Lihat, itu teller segera berikan kartu hitam itu. Seorang bibi mengambil kartu.
Ini untuk menarik uang dan berkata Anda ingin mengambil semuanya. Itu manajer umum melihat ke bawah dengan kelopak matanya dan tiba-tiba seluruh orang terjaga dan cangkir teh terjatuh. Menyebabkan dia terbakar secara langsung melompat ke atas. Fuka ini adalah kartu hitam khusus. Batas penyimpanan minimum adalah 1 miliar. Buang semuanya. Ada begitu banyak uang di brankas mereka sekarang. Bibi apa itu? Tapi dia segera tenang. Tidak banyak orang di dunia ini yang dapat memiliki kartu semacam ini. Little Fingol City tidak mendengar siapapun. Sangat biasa, berpakaian sangat sederhana, tidak seperti orang kaya, kata teller langsung. Dia merasa penilaiannya akurat. Jaket di tubuh Cynthia telah dipakai setidaknya selama 5 atau 6 tahun. Tidak, apakah dia tidak akan mengambilnya? Dia tidak berani mencuri, tetapi ekspresi wajahnya sudah dengan jijik. Berani sekali, berani mencuri kartu ini. Jangan bunuh diri. Petik 2. Manajer umum segera berkata, biarkan keamanan mengendalikannya dan bersiaplah untuk memanggil polisi. Kartu yang begitu berharga, tidak mungkin bagi orang biasa untuk memilikinya, apalagi seorang bibi setengah baya biasa. Cynthia menunggu di luar, tidak tahu bagaimana kasir itu sudah ada di sana begitu lama dan belum kembali. Jika Anda tidak mengambil lebih dari $1.000, bukankah bank akan memilikinya? Halo, silakan ikut dengan kami. Tiba-tiba, 2 penjaga keamanan kekar datang di belakang, tampak buruk, menghentikan Cynthia dari kiri ke kanan. Apa yang sedang kamu lakukan? Cynthia kaget. Apa yang dilakukan 2 penjaga keamanan? Instruksi supervisor, harap patuhi, jika tidak, kami akan mengambil tindakan kursif. Itu, teriak 2 satpam dan langsung menarik Cynthia untuk membawanya ke ruangan general manager untuk kontrol. Biarkan aku pergi. Siang hari, apa yang kamu lakukan? Petik 2, seru Cynthia, dan orang-orang di sekitar semuanya menonton, bahkan membuatnya merasa tidak dapat menggantung wajahnya. Dia tidak melakukan hal buruk dalam hidupnya. Mengapa dia harus ditangkap? Secara jujur, seorang penjaga keamanan mendorong Cynthia dengan keras dan mendorongnya ke kursi, mencoba menunjukkannya di depan manajer umum. Manajer umum, bawa ke sini. Apa sih yang kamu lakukan? Kata Cynthia Nu. Apa yang harus dilakukan? Itu. Manajer umum mencibir. Bibi, kamu sangat berani. Cynthia tidak jelas. Jangan berpura-pura. Petik 2. Ada sedikit sarkasme di wajah teller, dan ketika dia melihat dari dekat ke Cynthia, dia melihat pakaiannya yang lusuh dan wajahnya yang keriput dan dia tahu dia tidak punya uang. Bagaimana mungkin memenuhi syarat untuk kartu ini? Katakan, apakah Anda mencuri kartu bank ini atau mengambilnya? Tiba-tiba, Cynthia tersipu. Mencuri. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan terlibat dalam kata mencuri. Tidak peduli betapa sulitnya itu di rumah, dia bahkan tidak akan menundukkan kepalanya dan menolak untuk berbicara dengan kerabat. Bagaimana dia bisa mencurinya? Kamu meludahi darah. Cynthia melihat ke kartu bank. Ini adalah kartu keluarga saya. Oh, Bibi. Polisi akan segera datang, dan percuma bagimu untuk berdalih. Itu, teller mendengus. Jika ada yang salah, penampilannya tahun ini akan hilang. Untungnya, dia bereaksi dengan cepat dan hampir diadu oleh wanita tua ini. Memalukan melakukan hal yang memalukan saat aku tua. Itu, teller berkata, dan Cynthia tidak tahan lagi. Biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Cynthia meronta. Dan satpam itu mengangkat tangannya sambil menamparkan, jujur saja. Tiba-tiba, tanda 5 jari berwarna merah cerah tercetak di wajah Cynthia. Dia benar-benar tinggal sendirian. Sejak kecil, dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Tamparan ini tidak hanya mengenai wajahnya, tetapi juga harga dirinya. Kamu berani mengalahkanku, aku akan melawanmu. Mata merah Cynthia tampak gila, dan dia meronta dan melemparkannya. Tapi dia akan menjadi lawan penjaga keamanan. Dia didorong ke tanah sekaligus,
dan telapak tangannya tiba-tiba aus. Berani membuat masalah. Itu. Manajer berteriak, ikat saya. Dua petugas keamanan segera mendorong Cynthia ke kursi, menemukan tali, dan mengikat tangan dan kakinya secara langsung. Namun sesaat, pergelangan tangan Cynthia menampakkan noda darah. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Cynthia tidak bisa melepaskan diri, air mata terus mengalir. Kenapa kamu menggertakku? Seperti ini, menindasmu. Itu Teller mencibir, aku hampir dibunuh olehmu, kamu tahu tidak tahu. Dari mana asal mula kartu ini lo apa? Jumlah penyimpanan minimum 1 miliar. Pada wanita tua Anda seperti ini, bisa mendapatkan 100.000 hasil yang bagus, dan di mana ada yang berhak untuk memiliki kartu ini. Teller gas wajahnya memerah, dan dia sangat ketakutan sehingga dia sangat takut. Cynthia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengambil semua uang di kartu itu. 1 miliar. Mendengar itu, Cynthia terkejut. 1 miliar. Ada 1 miliar di kartu ini. Dia menggerakkan bibirnya, wajahnya tidak bisa dipercaya. Saya menyesal sekarang. Itu terlambat. Melihat ekspresi ketakutan Cynthia, manajer bisa yakin bahwa kartu ini bukan milik Cynthia, kalau tidak, dia akan menjadi ekspresi yang luar biasa. Siapa yang bisa memiliki kartu seperti itu, yang tidak berbobot tinggi dan mahal? Jika seseorang mengetahui bahwa kartu mereka telah dicuri, ini adalah kehilangan reputasi yang fatal bagi bank mereka. Untungnya, mereka menemukan masalah tepat waktu dan memulihkan kerugiannya. Manajer itu berpuas diri dan berpikir pada dirinya sendiri bahwa setelah Cynthia mengaku dan ditangkap, dia dianggap sebagai perbuatan baik. Jika Anda menghubungi pemilik kartu ini lagi, masa depannya akan lebih lancar. Sekarang, apalagi yang harus kamu katakan? Petik 2. Dia merobek rambut Cynthia dan menariknya ke belakang. Rasa jijik dan jijik di wajahnya bukan rahasia lagi. Jika Cynthia tidak perlu berdalih, dia akan memanggil polisi dan membawa Cynthia pergi untuk penyelidikan. Saya akan menelepon putri saya. Suara Cynthia bergetar, dan air mata tidak bisa berhenti mengalir. Bab 17 ini ibuku. Emma benar-benar menyelesaikan pertemuan dan menghela napas lega. Bahkan dirinya sendiri, dia tidak menyangka itu akan mulus. Beberapa kali yang lalu, orang-orang yang bertanggung jawab ini acuh tak acuh. Dia melirik Andrew, yang berdiri di pintu, dan pastilah Andrew yang membuat mereka takut. Anda menatap titik ini, dan memberi saya masukan apapun tepat waktu. Petik 2. Emma selesai dan keluar. Melihat bahwa Andrew menatap dirinya sendiri, dia tidak bisa membantu tetapi tersipu, dan mendapatkan kembali rasa malu wanita kecil itu. Kenapa kamu terus mengawasiku sepanjang waktu? Petik 2. Bagus dilihat. Petik 2. Kata Andrew. Sungguh, apakah pamannya sesumbar ini? Apakah Anda gelandangan sangat licin dan halus sehingga Anda hanya bisa meminta makanan? Dering dering dering. Ponsel Emma tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihatnya dari Cynthia. Bu, ada apa? Segera setelah dia mulai berbicara, dia mendengar teriakan keluhan dari sisi yang berlawanan, dan dia tiba-tiba mengubah rona wajahnya. Bu, apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Aku akan segera datang. Petik 2. Mata Emma memerah, ibuku dipukuli. Andrew segera mengerutkan kening. Petik 2. Masuk ke dalam mobil. Gemuruh. BMW tampak marah, mesin menderu, berputar tiba-tiba, dan langsung menuju bank. Sepanjang jalan, Emma tidak bisa menahan tangis. Ibuku tidak pernah dianiaya, dia adalah orang yang sangat kuat. Cynthia ditangkap oleh bank dan berkata bahwa dia mencuri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bahkan jika keluarganya mati kelaparan, dia tidak akan pernah melakukan hal yang memalukan seperti itu. Ayah saya tidak mau memarahinya. Yang lain berani memukulinya. Petik 2. Andrew tidak mengatakan apa-apa, tetapi akselerator itu melangkah semakin dalam. Bank, kantor manajer umum. Rambut Cynthia sedikit berantakan,
dan 5 sidik jari di wajahnya tidak hilang. Setelah dia menyelesaikan panggilan telepon, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak bisa menahan air matanya. Jika penjelasan keluargamu tidak jelas, maka kita hanya bisa memanggil polisi. Itu, kata General Manager dengan dingin. Bang, sebagai. Begitu dia selesai berbicara, pintu kantor ditendang terbuka dengan tendangan, hampir meledak. WHO, ketika dua penjaga keamanan melihatnya, orang yang datang sangat kejam dan segera mengeluarkan tongkat listrik. Menamparkan. Andrew sama sekali tidak sopan, dan menepuk kedua tangannya, dan langsung memompa keluar dua penjaga keamanan. Manajer umum dan teller tiba-tiba menjadi pucat. Keamanan. Biarkan semua penjaga keamanan masuk. Petik 2. Andrew melangkah maju, mencengkeram kerah manajer umum itu, wajahnya tertutup embun beku. Ini ibuku. Kamu juga berani bertarung. Itu. Manajer umum menggigil. Mengapa dia memikirkan anak bibi ini begitu kejam? Ibumu mencuri sesuatu, kamu berani memukul seseorang. Cepat ke polisi, cepat. Itu. Teller tidak menyelesaikan kata-katanya. Andrew menamparkan lagi, memompa mulutnya penuh darah. Tampilan garang itu membuat manajer umum gemetar. Mencuri sesuatu. Andrew melirik kartu di tangan manajer umum, bukan miliknya. Anda mengatakan kartu ini. Itu. Manajer umum terpeleset dan mengangguk. Ini untukku membelikan makanan untuknya, apakah ada masalah? Andrew berkata, biarkan manajer umum tidak bisa tidak mencibir, apakah Anda tahu kartu apa ini? Membeli makanan, omong kosong. Kartu khusus ini, penyimpanan minimum jumlahnya harus ratusan juta, dan ratusan juta kartu bank digunakan untuk membeli makanan. Apakah Anda benar-benar manajer umum bank? Andrew melepaskan tangannya, mengeluarkan ponselnya, dengan cepat memutar nomor asing, dan segera terdengar suara, biarkan Presiden Bank Union Anda menjawab telepon. Segera, panggilan itu terhubung, dan Andrew mencibir, sius, kartu bank yang kamu kirim, sepertinya aku tidak memenuhi syarat untuk menggunakannya. Yang kecil bergabung dengan manajer bank, berani menanyai aku. Mendengar kata-kata Andrew, orang asing di seberang telepon itu tiba-tiba bergidik dan buru-buru memberi isyarat untuk menemukan sinyal ponsel Andrew. Andrew terkasih. Maaf, aku akan segera menanganimu. Andrew menutup telepon dan berjalan ke sisi Cynthia. Bu, maaf telah membuatmu dianiaya. Petik 2. Cynthia tidak mengatakan apa-apa. Emma berlari, terengah-engah, melihat Cynthia menangis dengan mata merah, dan tiba-tiba merasa tertekan, dan bergegas memeluknya. Bu, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Di luar, puluhan petugas keamanan telah mengepung kantor manajer. Manajer, panggil polisi. Polisi menangkap mereka. Itu. Teller berteriak ketika dia menutupi wajahnya. Tetapi manajer umum itu malu. Dia baru saja melihat nomor yang dihubungi oleh Andrew dengan matanya sendiri, yang merupakan nomor telepon layanan pelanggan VIP dari Global Banking Alliance. Cincin-cincin ring. Segera, telepon kantor berdering dan manajer umum menggigil. Dia melirik Andrew, dan Andrew mengabaikannya sama sekali. Hei, itu. Manajer umum sedikit gugup, dan wajahnya pucat sejenak. Presiden, kamu buta raja. Anda berani mempertanyakan para VIP dari aliansi perbankan. Apakah kamu ingin mati? Jangan bunuh aku. Saya akan segera pensiun, dan Anda akan dipecat sekarang. Aku adalah raja, ibumu. Lebih di sana, berteriak dengan marah, jika kamu tidak menghadapinya, aku akan membunuhmu. Itu telepon baru saja menutup, manajer cabang menelepon lagi, dan itu juga merupakan jeritan memarahi, berharap untuk keluar dari telepon dan bunuh diri hidup-hidup. Manajer umum tidak bisa mendengar apa yang dia tegur, seluruh kepalanya kosong dan ada tinnitus. VIP aliansi perbankan. Andrew hanya berkata, apakah kartu itu secara pribadi diberikan kepadanya oleh Presiden aliansi? Gollum.
Dia tidak bisa menahan untuk menelan ludahnya dan batuk tiba-tiba. Jadi, dia tahu dia sudah selesai. Manajer, apakah Anda ingin menelepon polisi? Teller itu masih menyemangatinya. Alarm, itu. Manajer umum tiba-tiba menoleh, tiba-tiba menamparkan dengan keras dan memompanya ke wajah teller. Laporkan polisi ibumu. Apakah Anda memperlakukan VIP bank seperti ini? Itu. Teller menjerit dan jatuh lagi di tanah. Satu gigi terbang, tetapi dia tidak berani membuat suara lain. Percikan. Manajer umum langsung berlutut, maaf. Maafkan saya. Ini adalah kesalahanku. Semuanya salahku. Itu karena aku tidak tahu Wunderstruck dengan mataku. Itu adalah mata anjingku untuk melihat orang rendah. Dia menamparkan wajahnya. Saya harap kamu memaafkan saya, maafkan saya. Andrew masih mengabaikannya. Es dingin di wajahnya membuat manajer umum menjadi dingin. Dia tahu bahwa jika bibi ini tidak memaafkan dirinya sendiri, dia mungkin mati di sini hari ini. Tidak ada yang berani menyinggung para VIP dari aliansi perbankan atau bahkan kartu yang dikirimkan secara pribadi oleh Presiden. Bibi, ini salahku. Aku minta maaf padamu, kamu bisa menyerang atau memarahi. Tolong beri saya kesempatan untuk memohon padamu. Itu semua darah. Bibi, maafkan aku. Saya memiliki orang tua dan orang muda. Saya benar-benar tidak bisa mengalami kecelakaan. Saya akan menanggung semua tanggung jawab. Saya mohon untuk mengampuni saya. Petik 2. Cynthia memandang manajer umum yang sangat menyedihkan itu. Dia tidak seperti ini. Dia sangat lelah dan tidak nyaman. Dia tidak pernah dipermalukan seperti hari ini. Emma, aku ingin pulang. Petik 2. Bu, aku akan mengantarmu pulang. Petik 2. Emma melirik Andrew dan melihatnya mengangguk, memegangi Cynthia. Petugas keamanan di pintu segera memberi jalan dan tidak berani berhenti. Siapa yang berani berhenti? Manajer umum mereka berlutut di tanah. Baru saja, siapa yang menamparkan ibuku? Petik 2. Emma keluar, dan Andrew mulai berbicara. Petugas keamanan yang baru saja bangun tiba-tiba menjadi pucat dan merasa detak jantungnya telah berhenti. Tangan mana yang memukulnya? Aku sendiri yang mematahkannya, jangan sampai aku melakukannya. Petik 2. Andrew meliriknya, berbalik dan berbalik. Begitu dia berjalan keluar dari pintu kantor, terdengar suara klik, dan segera, itu adalah jeritan air mata. Bab 18. Mobil mewah akan menjadi profil tinggi. Pulang ke rumah. Emma mengambil salep dan dengan hati-hati menerapkannya pada Cynthia. Tamparan ini pasti sangat menyakitkan. Air matanya tidak bisa menahan jatuh. Bocah konyol, aku baik-baik saja. Petik 2. Cynthia membantu Emma benar-benar menghapus air matanya. Jika mereka tidak tiba tepat waktu hari ini, saya khawatir mereka akan dibawa pergi, dan pada saat itu tidak akan ada cara untuk mengatakan 10 mulut. Andrew, kamu masuk, ada yang ingin kutanyakan padamu. Petik 2. Cynthia berjalan ke rumah, dan Andrew segera mengikuti. Pintunya tertutup dan hanya ada 2 di ruangan itu. Maaf, Ma, ini salahku. Petik 2. Andrew berdiri di sana, meminta maaf dengan serius. Cynthia menatapnya. Kartu itu memiliki jumlah minimal $1 miliar. Dia tahu bahwa Andrew kaya, tetapi dia tidak menyangka Andrew akan begitu kaya. Andrew bukan orang biasa. Apa tujuan dia datang ke rumahnya? Apa yang kamu lakukan? Cynthia bertanya lagi. Ekspresinya sangat serius. Dia lebih khawatir tentang Emma daripada dia dianiaya. Andrew tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, dan mengeluarkan selembar kertas permen yang telah disimpan bertahun-tahun langsung dari sakunya. Ini adalah. Cynthia mengenali semuanya sekaligus. Keluarga Matthew baru saja memulai bisnis tahun itu, dan itu adalah bengkel kecil yang membuat permen. Dia telah mengemas banyak kertas permen ini sendirian. 15 tahun lalu, saya hidup di jalanan dan ingin mengakhiri hidup saya.
Seorang gadis kecil memberiku permen ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa selama saya makan permen ini, hidup akan menjadi sangat manis. Petik 2. Gadis kecil itu sangat baik, dia menyelamatkan hidupku lebih dari sekali. Petik 2. Andrew menarik napas dalam. Gadis yang baik, aku tidak ingin dia terluka, aku hanya ingin melindunginya. Petik 2. Di mana Cynthia tidak mengerti bahwa gadis yang baik hati itu adalah Emma. Andrew datang ke rumahnya untuk membalas rasa terima kasihnya, dan hanya dekat dengan Emma. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Emma dan tidak akan menghancurkannya. Dengan kekayaannya, wanita mana yang tidak bisa mendapatkan? Bu, aku tahu kamu belum mengenalku dan tidak cukup percaya padaku, tapi aku akan bekerja keras untuk membiarkanmu menerimaku, bahkan jika aku tidak bisa menjadi menantu, aku ingin menjadi anakmu. Petik 2. Andrew berkata dengan serius, Ibu ini, saya yakin. Bab 18 mobil mewah akan menjadi profil tinggi. Pulang ke rumah. Emma mengambil salep dan dengan hati-hati menerapkannya pada Cynthia. Tamparan ini pasti sangat menyakitkan. Air matanya tidak bisa menahan jatuh. Bocah konyol, aku baik-baik saja. Petik 2. Cynthia membantu Emma benar-benar menghapus air matanya. Jika mereka tidak tiba tepat waktu hari ini, saya khawatir mereka akan dibawa pergi, dan pada saat itu tidak akan ada cara untuk mengatakan 10 mulut. Andrew, kamu masuk, ada yang ingin kutanyakan padamu. Petik 2. Cynthia berjalan ke rumah, dan Andrew segera mengikuti. Pintunya tertutup dan hanya ada 2 di ruangan itu. Maaf, Ma, ini salahku. Petik 2. Andrew berdiri di sana, meminta maaf dengan serius. Cynthia menatapnya. Kartu itu memiliki jumlah minimal $1 miliar. Dia tahu bahwa Andrew kaya, tetapi dia tidak menyangka Andrew akan begitu kaya. Andrew bukan orang biasa. Apa tujuan dia datang ke rumahnya? Apa yang kamu lakukan? Cynthia bertanya lagi. Ekspresinya sangat serius. Dia lebih khawatir tentang Emma daripada dia dianiaya. Andrew tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya, dan mengeluarkan selembar kertas permen yang telah disimpan bertahun-tahun langsung dari sakunya. Ini adalah. Cynthia mengenali semuanya sekaligus. Keluarga Matthew baru saja memulai bisnis tahun itu, dan itu adalah bengkel kecil yang membuat permen. Dia telah mengemas banyak kertas permen ini sendirian. 15 tahun lalu, saya hidup di jalanan dan ingin mengakhiri hidup saya. Seorang gadis kecil memberiku permen ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa selama saya makan permen ini, hidup akan menjadi sangat manis. Petik 2. Gadis kecil itu sangat baik, dia menyelamatkan hidupku lebih dari sekali. Petik 2. Andrew menarik napas dalam. Gadis yang baik, aku tidak ingin dia terluka, aku hanya ingin melindunginya. Petik 2. Di mana Cynthia tidak mengerti bahwa gadis yang baik hati itu adalah Emma. Andrew datang ke rumahnya untuk membalas rasa terima kasihnya, dan hanya dekat dengan Emma. Dia berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah menyakiti Emma dan tidak akan menghancurkannya. Dengan kekayaannya, wanita mana yang tidak bisa mendapatkan? Bu, aku tahu kamu belum mengenalku dan tidak cukup percaya padaku, tapi aku akan bekerja keras untuk membiarkanmu menerimaku, bahkan jika aku tidak bisa menjadi menantu, aku ingin menjadi anakmu. Petik 2. Andrew berkata dengan serius, Ibu ini, saya yakin. Petik 2. Baru saja di bank, Andrew Thunder marah membuatnya marah, tampilan itu tidak berpura-pura. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang ibu. Terutama kalimat, ini ibuku, kamu berani bertengkar. Cynthia masih terasa bergetar. Tidak ada yang pernah membelanya seperti ini, bahkan Logan tidak. Memikirkan hal ini, Cynthia merasa sedikit tergerak. Andrew tidak jahat, kali ini memang salah paham. Bu, aku benar-benar minta maaf kali ini, akulah yang membuatmu bersalah. Andrew meminta maaf lagi. Saya tidak menyalahkan Anda untuk ini.
Saya sendiri mendapatkan kartu yang salah. Petik 2. Cynthia menggelengkan kepalanya. Dia sadar dan tidak kehilangan kesabaran. Jika Anda tidak mendapatkan kartu yang salah, Anda tidak akan mengalami masalah ini. Ayo pergi, aku tidak akan memberitahu orang lain tentang ini. Petik 2. Logan dan Emma masih di luar, dan dia tidak ingin membuat mereka khawatir. Keduanya keluar dan Logan marah. Bukankah itu hanya kartu bank? Apakah mereka sangat mencurigai orang? Logan Ki, bagaimanapun, melihat bahwa istrinya dirugikan, matanya merah, marah dan menyalahkan diri sendiri, menyalahkan dirinya sendiri karena tidak kompeten dan tidak mampu melindungi istrinya. Bahkan Emma tidak mengerti bahwa kartu bank akan menghasilkan kesalahpahaman seperti itu. Dia tahu bahwa Andrew Carey punya uang, tetapi bukan itu masalahnya. Andrew tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saya takut kartu hitam saya sendiri, aliansi perbankan global, hanya mengeluarkan sekitar 100 kartu, dan ada 10 kartu untuk saya sendiri. Ayah, Bu, aku tidak baik kali ini, aku minta maaf padamu. Petik 2. Andrew berkata, jadi, saya mengundang semua orang untuk makan malam, apakah ini kejutan untuk ibu? Kapan hal seperti itu terjadi? Cynthia sedang tidak ingin memasak. Pada titik ini, kuil Wu Zhang memang agak lapar. Terlalu mahal untuk makan di luar. Petik 2. Cynthia menggelengkan kepalanya. Dia sekarang tahu betapa kayanya Andrew, tetapi dia tidak ingin menghabiskan uang Andrew. Itu tidak mahal, selama ibu bahagia, tidak banyak biaya. Petik 2. Setelah itu, Andrew langsung berbalik untuk menyalakan mobil. Emma, dorong ayah keluar. Petik 2. Segera setelah itu, Cynthia dan Logan mengambil tempat duduk. Di kursi, Emma duduk di kopilot, dan Andrew pergi dari rumah. Pada waktu Cynthia, sebuah Porsche perlahan-lahan berhenti di pintu komunitas Huacheng. Parkir. Seorang pria gemuk duduk di dalam mobil, dengan wajah gendut, tertawa, berhenti di sini. Petik 2. Ayah, ini jalan keluarnya, hentikan ini untuk memblokir orang lain. Petik 2. Kamu bodoh. Jackson memarahi, tahukah kamu, mobil mewah akan menjadi terkenal. Kamu berhenti di sini untuk memblokir mereka meskipun aku akan memarahimu di mulutku, aku akan melihat mobilmu dengan serius, dan kemudian aku akan cemburu di hatiku. Baik, keduanya turun dari mobil. Jackson memegang koper, dan menoleh ke belakang untuk memastikan mobilnya diblokir. Setelah masuk pintu keluar, ini masuk ke komunitas. Pergi, jemput bibimu. Hanya 2 saat setelah keduanya pergi, Andrew pergi ke pintu keluar. Ketika dia melihat sebuah mobil menghalangi bagian depan, dia segera meniup 2 tanduk. Petugas keamanan mendengar suara itu dan berjalan dengan cepat, tampak tidak berdaya. Pengemudi telah memasuki komunitas. Andrew sedikit mengernyit, panggil dia dan datang untuk memindahkan mobil. Itu. Satpam segera memutar nomor ponsel yang tertinggal di jendela Porsche dan terhubung sebentar lagi. Pak, mobil Anda memblokir mobil orang lain di pintu keluar. Aku akan merepotkanmu untuk datang dan turun dari mobil. Kata penjaga keamanan dengan sopan, jelas tahu bahwa mengendarai mobil mewah seperti itu, dia tidak bisa menyinggung perasaan. Langkah apa? Apa yang terjadi pada Lao Su sebentar, biarkan dia menunggu. Petik 2. Setelah itu, Jackson menutup telepon, merasa sedikit bangga di hatinya. Dengan lebih dari 1 juta Porsche, siapa yang berani menyentuhnya? Menunggu Anda. Di pintu, penjaga keamanan itu tampak malu dan tak berdaya. Mereka berkata, biarkan kamu menunggu. Wajah Andrew merosot, dan dia harus makan bersama keluarga ibu mertuanya. Memiliki temperamen buruk saat mengendarai Porsche yang rusak. Apa yang harus kita lakukan, atau kita akan keluar dan naik taksi? Emma berkata tanpa daya. Sungguh tidak berdaya bertemu orang-orang seperti itu. Kalau tidak, lupakan saja, aku akan kembali dan memasak 2 hidangan. Cynthia juga berkata, tidak. Aku sudah membuat reservasi untuk hotel,
dan, Bu, kamu beristirahat hari ini dan jangan memasak. Petik 2. Setelah itu, Andrew langsung mengajukan, dan Trottle menderu. Andrew, apa yang kamu lakukan? Emma sangat gugup. Ledakan. Itu. BMW baru jatuh langsung di bagian depan Porsche, dan langsung menabrak bagian depan Porsche. Andrew, kau gila. Emma tidak bisa menahan teriakan. Mobil sendiri, tetapi mobil baru. Selain itu, jika Anda menabrak mobil mewah seseorang, itu akan menghabiskan uang Anda. Andrew dengan tenang berkata, hari ini adalah pertama kalinya saya mengundang ibu saya makan malam, tidak menoleransi pengaruh orang lain. Petik 2. Dia membalikkan mobilnya dan terus bertabrakan. Dia jatuh 3 kali berturut-turut, langsung menjatuhkan Porsche, dan kemudian pergi. Penjaga keamanan yang berdiri di pintu tertegun. Itu terlalu gila raja. BMW yang benar-benar baru, bahkan tanpa plat nomor, langsung saja menabraknya seperti ini. Ini masih Porsche. Dia berbalik dan melirik bagian depan Porsche, yang sangat buruk sehingga ditutupi dengan puing-puing. Banyak orang di sekitar menonton, dan semuanya tercengang. Beberapa orang tidak bisa membantu tetapi merekam videonya. Tak lama kemudian, video itu menyebar di internet. Fuka. Terlalu konyol, mobil baru, konyol sekali. Pemilik Porsche ini benar-benar nakal, jadi dia sengaja berhenti di saluran keluar untuk pura-pura dipaksa. Ini bagus, saya memiliki tunggul yang keras. Ada tindak lanjut benar-benar menantikan seperti apa rupa pemilik Porsche saat melihatnya, hahaha. Di internet, mendidih instan, menuduh pemilik Porsche tidak etis dan mendukung BMW untuk mengajarinya menjadi laki-laki. Saya tidak tahu berapa banyak penggemar, darah dalam tubuh mendidih. Begitu pula dengan keluarga Emma bertiga duduk di dalam mobil, darah Cynthia mendidih. Andrew, ini mobil baru. Logan merasa tertekan. Butuh waktu kurang dari sehari untuk membeli, dan bagian depan mobil tidak tahu seperti apa rasanya. Meski itu bukan mobilnya, dia juga tertekan. Apakah Anda memerlukan banyak uang untuk perbaikan ini? Cynthia bertanya. Emma tidak benar-benar berbicara, dia tidak tahu, dia hanya bisa menoleh untuk melihat Andrew, dan dia tidak bisa tidak bertanya, apakah lelaki Anda sakit lagi? Tidak apa-apa, tidak perlu diperbaiki, besok beli saja lagi. Andrew menulis dengan ringan. Keluarga Emma berhenti berbicara. Mereka merasa bahwa mereka dan Andrew jelas orang-orang dari dua dunia. Akankah seorang lelaki yang menempatkan ratusan ribu orang di matanya seperti ini menjadi gelandangan? Mengapa Anda menjadi menantu? Pada waktu itu, di gerbang komunitas Huacheng, beberapa orang datang, dipimpin oleh pembela mobil Porsche Rong, dan di sampingnya ada saudara perempuannya Annabelle, yang adalah bibi tetangga yang mempermalukan Cynthia. Kakak, saya bisa dipromosikan sekarang. Saya memasuki markas besar Bank Fingol. Gaji tahunan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Tidak, saya baru saja membeli mobil mewah. Petik 2. Mobil mewah. Tante tetangga Annabelle berkata, tetangga saya juga saya membeli mobil yang sepertinya BMW. Kudengar harganya hampir $500 juta. $500 juta BMW. Jackson mencibir, menghina, mobil ini adalah adik laki-laki di depan Porsche saya. Dengan mengatakan itu, dia mengeluarkan kunci mobil dan bersiap untuk membukanya, tetapi tiba-tiba dia melihat bahwa mobilnya di pintu keluar hilang. Dia tanpa sadar menekan tombol pembuka, lampu menyala di sudut, bagian depan hampir pecah menjadi Porsche, hanya cahaya tapi juga terang, mobil saya bagaimana hasilnya? Chang Yung darah tua membengkak dan pingsan secara langsung. Bab 19. Restoran Temple Food. Ini sangat terkenal di kota Fingol. Ada beberapa koki terbaik di kota Donghae. Jika Anda makan di sini, bukan saja harganya mahal, tetapi Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Sebelum pergi, Andrew sudah meminta Emma untuk menelepon. Andrew mendorong Logan keluar dari lift, Emma dan Cynthia mengikuti.
Untuk pertama kalinya di restoran kelas atas, Cynthia agak gugup. Emma, apakah ini terlalu mahal? Dia berbisik, kita tidak bisa menghabiskan uang Andrew. Secara sewenang-wenang, ini hubungan antar manusia, tidak baik untuk membayar kembali. Emma tahu bahwa Food Temple Restaurant harus makan ribuan dolar untuk makanan apapun. Seorang rekan makan di sini dan kembali menyombongkan diri selama lebih dari sebulan. Andrew berkata untuk mengundangmu makan malam, aku tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Dia ragu-ragu sejenak, kamu bisa makan dengan percaya diri, dan aku akan memberinya bagian dari uang kita saat kamu kembali. Dia. Mei lega mendengar ini. Andrew mendorong Logan ke pelayan, dan segera pelayan itu melangkah maju. Maaf Pak, restoran kita sudah penuh. Jika Anda memilih untuk makan, harap tunggu di samping. Petik 2. Penuh. Andrew melihat sekeliling dan berbalik untuk melihat Emma, apakah kamu tidak memesan tempat? Emma melangkah maju dan mengeluarkan ponselnya, yang juga memiliki informasi reservasi. Ya, kami sudah melakukan reservasi. Anda dapat menemukan rekornya di meja depan. Ini jam 6. Sekarang baru pukul 5.46. Petik 2. Maaf, ada kalau tamu datang, mereka akan langsung saja. Informasi reservasi Anda mungkin tidak diperbarui tepat waktu. Itu. Pelayan berkata dengan ringan, harap tunggu di pinggir lapangan, atau Anda bisa kembali besok. Petik 2. Wah, reservasi kami dulu. Petik 2. Emma sedikit tidak berdaya, bagaimana makan, begitu merepotkan. Restoran ini tidak bisa mengandalkan bisnis bagusnya sendiri, hanya datang dalam kekacauan. Cynthia melihat dan menarik Emma dengan serius, kalau tidak, haruskah kita punya tempat makan lain? Ya, masih terlalu mahal di sini. Dia melihat pakaian orang-orang yang duduk di dalam untuk makan, dan dia tahu harganya mahal. Bu, hari ini pertama kalinya aku mengundangmu makan malam, kita tidak akan pergi kemana-mana, itu saja. Petik 2. Tidak ada yang berani merebut tempatnya. Ketika Andrew keluar untuk makan malam, pemilik restoran itu tidak disambut dengan sopan. Sekarang itu bagus, dia bahkan sudah melakukan reservasi dan tidak memiliki tempat duduk. Siapa bosmu? Itu. Pelayan mengangkat alisnya ketika mendengarnya. Mencari hubungan. Dia melihat lebih banyak dari orang-orang ini. Dia tersenyum dingin, bos kita adalah Daniel, Presiden Daniel dari Fingol City, pernahkah Anda mendengarnya? Itu. Orang biasa mendengar nama Daniel dan tahu bahwa dia tidak mampu membelinya. Apa? Andrew tidak berbicara, mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Daniel. Saat ini, Daniel sedang berendam di mata air panas di lantai atas, memegang model muda yang lembut di tangannya. Telepon di samping berdering, nomor aneh, dan dia menarik tangan dari Nenmo dan menghubungkan telepon. Halo, petik 2. Hei, datanglah ke restoranmu untuk makan, apakah ada tempat? Mendengar suara itu, Daniel sangat bersemangat. Dia berdiri langsung, memercikkan air, takut akan kelembutan bunga. Ya, apakah kakak di Food Temple Restaurant? Saya akan segera turun. Petik 2. Sekalipun rambutnya masih basah, Daniel dengan cepat menyekat tubuhnya, mengenakan pakaiannya, dan langsung turun dari lantai paling atas, naik lift eksklusif. Saat itu, meja layanan Food Temple Restaurant. Pelayan itu menatap mata Andrew seolah-olah dia bodoh. Daniel, apakah Anda terlalu raja pura-pura? Di seluruh Estopia Selatan, tidak ada yang berani menelepon Daniel. Dia tidak ingin hidup hampir, berpura-pura berada di lokasi Presiden Daniel. Wah, tidakkah kamu bertanya, siapa situs ini? Ini berpura-pura berada di tempat yang salah. Itu. Wajah pelayan itu merosot. Aku akan memberimu waktu sebentar dan segera keluar. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Andrew tidak mempedulikannya. Dia bahkan tidak akan repot-repot dengan pelayan yang merendahkan orang. Apakah kamu mendengar apa yang saya katakan? Itu. Suara pelayan menjadi tenang, mengeluarkan interkom, dan mencibir, saudaraku,
seseorang membuat masalah di Food Temple Restaurant. Ayolah. Setelah mendengar kata-kata itu, Logan dan Cynthia tiba-tiba menjadi cemas. Restoran ini sepertinya tidak mudah. Emma, ayo cepat pergi, mereka tidak mudah untuk dipusingkan. Petik 2. Ya, kita pulang untuk makan, aku akan memasak untukmu. Mereka telah dihina dan diintimidasi terlalu banyak selama ini, dan sekarang mereka kurang berani dan takut tersinggung. Emma benar-benar tidak bergerak, karena dia tahu bahwa Andrew benar-benar mengenal Daniel dan memberinya roti. Keduanya tinggal di Kyaodong bersama, keduanya bersaudara dari geng. Dah. Setelah beberapa langkah kaki, selusin pria kekar bergegas, tampaknya memimpin di mulut pelayan. Siapa yang berani membuat masalah di sini, tidak ingin hidup. Saudara itu mendengus dingin. Kakak anjing, itu mereka. Pelayan jari Andrew, saya tidak mengatakan kursi ini, mereka ingin memaksa masuk, anak ini, tapi bos memberitahu kami kuning kecil. Anjing saudara laki-laki, wajahnya agak lambat, langsung mendingin. Daniel, Fuka memakan empedu macan tutul yang ambisius, dan tidak berani memanggil Daniel, anak ini lelah dan bengkok. Segera setelah dia memutar-mutar Maxwell face-nya, selusin orang segera mengepung Andrew. Nak, apakah kamu akan berguling sendiri, atau kami akan melemparkanmu ke atas? Andrew menoleh, memandangi saudara anjing itu, sedikit menyipit. Apakah kamu yakin ingin tidak menghormati saya? Itu. Saudara anjing tertegun dan tertawa, kamu pikir kamu ini siapa? Laozi membunuhmu, seperti semut, dan tidak menghormatimu. Petik 2. Tanpa basa-basi lagi, karena kamu tidak berguling, jangan salahkan Laozi karena kejam. Dia akan melakukannya. Pintu lift terbuka, Daniel bergegas keluar, dan ada tetesan air di rambutnya. Hentikan. Dia terkejut, dan saudara anjing itu membeku. Pelayan tertegun, bos datang. Hentikan. Kamu Furaja, hentikan aku. Petik 2. Daniel melangkah maju dan menamparkan adiknya. Kamu buta. Saya tidak tahu dia adalah kakak laki-laki saya. Bahkan dia berani bertarung. Petik 2. Setelah selesai, Daniel Yuming segera pergi ke Andrew dan mengambil napas dalam-dalam. Saudaraku, Daniel datang terlambat, anak buahnya tidak mengajar, maafkan aku. Adik anjing bodoh untuk hidup, meledak ke semua melupakan rasa sakit. Pelayan itu juga terpana, hanya merasa kakinya gemetar, hampir jatuh. Baru saja Daniel meneriaki Frater Andrew, dan bahkan mengaku sebagai Daniel. Apa yang sebenarnya terjadi? Cynthia dan Logan sama-sama terpana, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Saudara, kapan Andrew menjadi kakak tertua Daniel? Masih tertegun apa yang harus dilakukan, segera minta maaf pada kakak laki-laki saya. Daniel Yulang berkata dengan dingin. Maaf, saya minta maaf. Saudara itu dengan cepat mengangguk dan meminta maaf. Ya maaf, suara pelayan itu bergetar. Yellow Daniel, berbisnis pasti seperti berbisnis. Aturan telah ditetapkan, dan orang-orang di bawahnya telah berubah dengan santai. Petik 2. Andrew menatap Daniel dengan nada tenang, tetapi masih membuat Daniel gugup. Apakah ini yang kamu ajarkan, atau apakah anak Afei tidak mengajarkannya dengan baik? Oliver, Daniel bahkan berdetak kencang. Aku tidak baik, itu karena saya tidak melakukannya dengan baik. Kakak laki-laki itu mengkritiknya dengan benar. Saya akan segera mengubahnya. Saya akan segera mengubahnya. Petik 2. Daniel berkata kepada pelayan, kamu bisa pergi dan melanggar sistem restoran. Dia menoleh lagi. Melihat saudara anjing itu tiba-tiba tampak malu. 20 kehangatan. Dia melakukan uji tuntas tanpa penalti. Petik 2. Kata Andrew. Mendengar kata-kata Andrew, si anjing bersaudara itu berulang kali menyerahkan diri dan berkata, terima kasih saudara. Terima kasih atas pengampunan Anda, anak anjing harus bekerja keras di masa depan. Petik 2. Dia juga khawatir kalau Andrew marah dan akan melemparkannya langsung dari lantai ini.
Sepertinya kakak ini masih sangat berprinsip. Saudaraku, kamu harus datang untuk makan malam, katakan saja padaku, apa janjinya. Dibutuhkan. Daniel melambaikan tangannya dan meminta saudara-saudara untuk mundur dan segera tersenyum. Biarkan para tamu pergi, dan pengeluaran hari ini gratis. Jangan biarkan mereka mengganggu kakakku untuk makan malam. Petik 2. Dia berbalik ke orang di meja. Para karyawan di depan meja layanan ketakutan, dan tidak pernah melihat Daniel begitu sopan kepada seseorang. Andrew, mereka akan berkata, dan Cynthia berkata, jangan lakukan ini. Semua orang keluar untuk makan malam, tidak baik membuat orang pergi. Petik 2. Pernahkah saya mendengar apa yang ibu saya katakan? Andrew mengangguk. Ya, yang Bibi katakan adalah bahwa saya adalah pria dengan pekerjaan yang terburu-buru. Saya berharap Bibi akan memaafkan saya. Petik 2. Daniel langsung berkata, kalau begitu, pergi ke kotak eksklusifku. Melihat Andrew tidak keberatan, dia secara pribadi memimpin jalan dan memimpin Andrew dan rombongannya memasuki sebuah kotak mewah. Ini eksklusif baginya dan tidak pernah digunakan secara eksternal. Tapi Andrew datang, dia ingin memberikan yang terbaik untuk Andrew. Melihat kotak yang lebih besar dari miliknya, Logan dan Cynthia tidak bisa menahan nafas. Terutama hiasan di sini mungkin mahal. Bagaimana Andrew bisa memiliki wajah sebesar itu? Semua hidangan andalan dari Food Temple Restaurant kami. Daniel langsung memesan. Paman, kamu ingin minum apa? Petik 2. Rayani Zeng, tahu di mana anggur Anda? Sibuk melambai, saya minum air di telepon. Petik 2. Baris mana yang akan datang kepadaku? Jika saya belum cukup terhibur, saya tidak bisa masuk akal. Petik 2. Dia segera menginstruksikan untuk mengambil maotai terbaik. Melihat ekspresi terkejut Logan dan Cynthia, Daniel tahu bahwa mereka pasti penasaran dengan hubungan mereka dengan Andrew. Paman, Bibi, jangan melihatmu di luar. Kakakku dan aku sudah saling kenal sejak lama. Dia menjelaskan. Saat kami berkeliaran di luar, saya hampir kelaparan di jalanan. Jika bukan karena roti setengah pria itu, di mana saya akan memiliki Daniel hari ini. Petik 2. Jadi, tolong jangan bersikap baik padaku. Restoran saya adalah restoran kakak laki-laki Anda. Kapan Anda ingin datang dan datang kapan saja. Kotak saya sekarang hanya untuk Anda, dan itu akan selalu gratis. Petik 2. Logan dan Cynthia bahkan lebih tercengang. Bebas. Makan ini bisa beberapa ribu lebih. Jika Anda mengatakan itu gratis, itu gratis. Melihat maotai yang dikirim oleh pelayan, Logan bisa mengenalinya sekilas. Botol anggur ini sangat berharga. Ini, itu, pasangan, yang tidak tahu harus berkata apa saat ini, bahkan tidak tahu bagaimana menolak. Ayah, ibu, jangan sopan padanya, dia milikku. Kakak beradik. Petik 2. Andrew berkata bahwa Daniel hampir bersemangat untuk terbang. Apakah Anda mendengar apa yang dikatakan Big Brother? Dia bilang dia adalah saudaranya. Ini adalah kehormatan tertinggi. Oke, silakan lakukan. Andrew berkata dengan ringan. Oke, kakak laki-laki, ipar perempuan, bibi dan paman, tolong gunakan perlahan jika Anda perlu memesannya. Daniel keluar dengan hormat dan mengambil pintu. Di dalam kotak, tempat itu sunyi. Logan dan Cynthia terkejut dan mati rasa. Menantu saya sendiri, menstimulasi hati mereka berulang-ulang. Andrew, adalah persahabatan antara pengemismu begitu dalam. Petik 2. Gerutu Emma. Dia bukan orang bodoh, dan Anda dapat melihat bahwa Daniels Andrew bukanlah persahabatan persaudaraan, tetapi kekaguman. Istri saya sangat pintar. Petik 2. Andrew tidak akan mengatakan bahwa Daniel memiliki semua yang dia miliki sekarang. Selama dia berperilaku baik, dia akan mendapatkan lebih banyak di masa depan, dan dia tidak dapat mempercayainya. Ayah, Bu, jangan terpana, makanlah. Petik 2, kata Andrew sambil tersenyum. Tetapi Logan dan Cynthia masih tidak tergerak.
Mereka duduk di sana, bahkan terkendali. Semua ini terlalu tidak nyata dan terlalu mengejutkan. Mereka melihat bahwa Andrew bukan orang biasa, tetapi itu tidak biasa dan jauh melebihi imajinasi mereka. Setelah terdiam beberapa saat, Cynthia memandang Andrew dan bertanya, "Kamu kaya?" Andrew mengangguk. Dibandingkan dengan bos Daniel ini, dia tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan denganku. Andrew tidak bersembunyi. Cynthia berhenti bicara. "Apakah kamu bertarung dengan sangat baik?" Giliran Emma dimulai. "Itu akan membutuhkan usaha dari kucing berkaki 3. Petik 2. Dibandingkan dengan pemimpin Departemen Keamanan Matthew, Emma benar-benar tahu bahwa lelaki itu seorang veteran, dan tidak ada masalah dengan 1 musuh dan 5. Andrew tidak menjawab kali ini, tetapi hanya tersenyum lembut dan mendengarkan, dengan agak menghina. Emma benar-benar mengerti. Bisakah kakiku benar-benar sembuh? Akhirnya, itu pertanyaan Logan. Dia paling khawatir tentang masalah ini. "Ya, saya berjanji," Andrew berkata dengan sungguh-sungguh. Mereka yang mengenalnya akan tahu bahwa bobot ketiga kata ini sepadan dengan harganya. Setelah mendengar kata-kata itu, Logan menarik napas dalam-dalam, matanya merah, dan dia menatap Andrew dengan serius. Dia segera mengambil anggur di atas meja, menuangkannya ke gelasnya, dan menuangkan Andrew lagi. Andrew dengan cepat mengambil alih dirinya. "Saya tidak tahu harus berkata apa, tapi gelas ini, saya menghormati Anda. Apakah itu bisa disembuhkan? Anda mengatakan ini, saya sangat berterima kasih." Petik 2. Logan, yang jarang minum, mengangkat tangannya dan bosan langsung. Cynthia tidak berhenti, dia tahu betapa suaminya ingin berdiri. Andrew mengambil tegukan Cynthia dan menuangkan 1 gelas lagi untuk Logan dan Cynthia. "Cangkir itu, aku harus menghormati ayah dan ibuku." Petik 2. Andrew berkata dengan serius. "Jika kamu tidak mengajarimu gadis yang begitu baik, itu bukan hariku." Petik 2. Setelah selesai, dia minum dalam 1 gigitan. Logan dan Cynthia saling melirik, dan tidak mengatakan apa-apa, mengeringkan anggur. Setelah 2 gelas anggur habis, suasananya berangsur-angsur menjadi rileks, dan kata-kata Logan meningkat, dan dia juga menikmatinya. Cynthia berteriak dengan Emma 2 kali, tetapi memutuskan untuk tidak membujuknya. Jarang Logan bisa mengatasi depresi dan membiarkannya rileks. Kalian berdua sangat senang berbicara. Cynthia dan Emma duduk bersama, memperhatikan Andrew dan Logan minum dan berbicara, dan tiba-tiba merasa bahwa gambar seperti ini sangat hangat, tetapi Andrew bukan menantu mereka yang sebenarnya. Sebelumnya, mereka merasa bahwa Andrew tidak layak untuk Emma, jadi dia marah dan sedih. Tetapi sekarang, dengan hanya sedikit informasi tentang Andrew, mereka tahu bahwa keluarga mereka tidak layak untuk Andrew. "Andrew, aku tahu kamu kaya, tapi aku harap kamu tidak akan membelanjakan uang untuk kami di masa depan." Petik 2. Cynthia tersenyum dan tersenyum, "Ini semua hubungan antar manusia, keluarga kita tidak mampu membelinya." Di nada bicaranya, tidak bisa disalahkan dan diejek hanya tak berdaya. Keluarga mereka bukanlah seseorang yang melihat uang. Andrew memandangi Cynthia, tahu apa yang dia maksud, dan tahu bahwa tidak mudah bagi keluarga mereka untuk menerima diri mereka begitu cepat. Dia tersenyum dan berkata, "Saya adalah seorang yatim piatu sejak saya masih kecil. Saya belum punya rumah atau makan masakan rumah. Sekarang saya punya 1, jadi saya sangat senang. Selama orang tua saya tidak mengusir saya akan mendengarkan semua yang Anda katakan." "Apakah Anda seorang yatim piatu?" Cynthia tiba-tiba menggigil. Dia yatim piatu, kalau tidak dia tidak akan mengembara. Emma benar-benar berkata. Cynthia tiba-tiba tidak bisa menahan perasaan tertekan. Tidak heran Andrew suka makan makanan yang dimasak di rumah, jadi berapa banyak kesulitan dan penderitaan yang ia miliki untuk menjadi begitu kaya hari ini. "Ketika saya masih muda, saya tidak memiliki orang tua di sekitar saya, jadi saya harus membawa semuanya sendiri.
Hanya memikirkannya saja sudah membuat orang merasa tidak enak. Bahkan jika kamu bukan menantuku, kamu adalah anak yang baik. Petik 2. Mata Cynthia agak merah. Jangan membenci keluargaku, tinggallah di rumahku sebentar, dan kamu akan punya tempat untuk dituju di masa depan, lalu pergi. Minum. Logan mengangkat gelasnya. Andrew mengikuti roti panggangnya, dan dia bisa merasakan bahwa sikap keluarga terhadap dirinya sendiri telah berubah. Dia tahu bahwa keluarga Emma bukanlah orang yang melihat uang, tetapi sebaliknya, mereka sangat baik, sederhana, dan sangat layak untuk dilindungi. Hanya satu hal, Cynthia salah, Andrew tidak pernah berencana pergi, ini rumahnya. Terima kasih sudah mengunjungi channel kami. Jangan lupa baca bab selanjutnya.